Terjemahkan ini dan aku akan memberimu juta dolar, kata miliarder itu sambil tertawa. Para eksekutif pecah dalam tawa. Tetapi ketika gadis kecil itu membuka mulutnya, tawa itu membeku di wajah mereka. Menara Nusantara menjulang di atas kota seperti monumen kekuasaan, lantai kaca dan baja yang memantulkan awan, dibangun dengan keringat ribuan pekerja yang takkan pernah menginjakan kaki di kantor-kantor pusatnya. Di lantai teratas, di mana udaranya terasal lebih eksklusif dan karpetnya lebih mahal dari harga rumah-rumah utuh, sebuah adegan terungkap yang akan mengubah takdir selamanya. Kirana Dewi memiliki tangan yang sedingin es, bukan Serena Asi yang menjaga ruang rapat pada suhu sempurna, melainkan karena teror yang menjalar di setiap pembuluh darahnya. Dia berdiri di tengah ruangan yang penuh orang yang memandangnya, seolah dia adalah noda di sepatu kulitnya yang mahal. Ibunya Kartika membawanya hari itu karena tidak ada yang bisa menjaganya. Hari itu adalah libur sekolah dan pilihannya adalah membawanya ke kantor atau meninggalkannya sendirian di apartemen kecil yang mereka tinggali. Kartika memilih apa yang dia yakini paling aman, betapa salahnya dia. Dan ini apa? Suara Mahesa Pranoto memotong keheningan seperti pisau berkarat. CEO Nusantara Global Holdings adalah seorang pria yang telah membangun kerajaannya di atas punggung orang lain. Jasnya seharga gaji Kartika setahun, jam tangannya seharga gajinya Namu tahun. Namun hal termahal yang dimilikinya adalah kebenciannya terhadap siapapun yang ia anggap lebih rendah, dan bagi Mahesa Pranoto, hampir semua orang lebih rendah. Pak Mahesa, saya mohon maaf. Kartika melangkah maju, suaranya bergetar. Anak saya tidak ada tempat tinggal hari ini. Dia akan diam di dapur. Dia tidak akan mengganggu siapapun. Saya janji dapur. Mahesa mengangkat alisnya, memandang Kirana dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik yang nyaris. Tidak disembunyikan, anakmu. Kau membawanya ke perusahaanku. Seolah ini taman kanak-kanak. Para eksekutif di sekitar meja mulai berbisik. Bima Santoso, pengacara perusahaan dan tangan kanan Mahesa tersenyum dengan ekspresi puas yang hanya ditunjukkan para pengecut ketika seseorang yang lebih berkuasa mempermalukan yang lemah. Tuan, saya Kartika memulai. Diam, Mahesa mengangkat tangan matanya tidak lepas dari Kirana. Mendekatlah nak. Kirana menatap ibunya. Dia melihat ketakutan di mata ibunya. Permohonan diam agar dia patuh tanpa menimbulkan masalah. Kartika telah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Dia membersihkan lantai yang dikotori orang lain, merapikan kantor yang dikacaukan orang lain. Dia menanggung penghinaan yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Semua itu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya. Dengan langkah-langkah lambat, Kirana berjalan menuju tengah ruangan. Dinding kaca menampilkan kota di bawah, kecil dan tidak berarti. Meja rapat berkilauan di bawah lampu begitu mengilap sehingga Kirana bisa melihat bayangannya sendiri. Seorang gadis dengan seragam sekolah ransel biru menggantung di satu bahu, sama sekali tidak pada tempatnya di kuil kekuasaan korporat itu. Siapa namamu? Tanya Mahesa, membungkuk ke depan di kursi kulitnya. Kirana tuan. Kirana, dia mengulanginya sambil merasakan nama itu seolah pahit. Katakan padaku Kirana, apa yang dilakukan ibumu di sini? Pertanyaan itu adalah jebakan. Kirana tahu itu. Jawaban apun akan digunakan sebagai senjata. Bekerja, tuan, jawabnya dengan suara pelan. Bekerja. Mahesa tertawa pendek. Kau sebut membersihkan toilet yang kan kami gunakan sebagai bekerja. Mengumpulkan sampah yang kami hasilkan sebagai bekerja. Beberapa eksekutif tertawa. Yang lain membuang muka, merasa tidak nyaman, tetapi tanpa keberanian untuk ikut campur. Itu pekerjaan terhormat tuan, kata Kirana. Dan sesuatu dalam suaranya membuat tawa berhenti. Mahesa menyipitkan matanya. Dia tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh seorang gadis, putri karyawan kebersihannya. Pekerjaan terhormat, dia berdiri. Tinggi badannya yang mengesankan membayangi Kirana. Ibumu menghasilkan dalam sebulan apa yang kuhabiskan untuk makan malam, dan kau datang ke sini memberiku pelajaran tentang kehormatan. Mahesa. Sebuah suara perempuan menyela dari sisi lain meja. Itu adalah Indah, terkemuka yang datang untuk menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran. Mungkin kita harus melanjutkan rapat dokumen-dokumen, bisa menunggu Tidak mengalihkan pandangannya dari Kirana, dia telah menemukan hiburan baru. Katakan padaku anak pintar, seberapa cerdas dirimu? Apa kau mendapatkan nilai bagus di sekolah pinggiranmu?
Kirana tidak menjawab. Dia tetap menunduk seperti yang diajarkan ibunya. Jangan membuat masalah. Jangan menarik perhatian. Bertahanlah. Aku bertanya padamu. Suara Mahesa mengeras. Ya, Tuan, saya mendapat nilai bagus. Dalam mata pelajaran apa? Dalam semua, Tuan. Tawa lain menyebar di ruangan itu. Bima, Santoso membungkuk ke depan. Matanya berbinar dengan niat jahat. Dalam semua, bahkan dalam bahasa tanya pengacara itu. Ya Tuan, dan bahasa apa saja yang kau kuasai. Jenius kecil. Mahesa melipat tangannya. Senyumnya semakin lebar. Kirana ragu. Dia tahu apapun yang dia katakan akan menjadi bahan ejekan. Tetapi dia juga tahu bahwa berbohong itu lebih buruk. Ibunya juga mengajarkannya itu. Kebenaran meskipun menyakitkan, selalu lebih baik daripada kebohongan. Bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Arab. Tuan keheningan yang mengikuti mutlak. Dan kemudian Mahesa Pranoto melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia menyandarkan kepala ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat jendela bergetar. Tawa yang mengandung semua kebenciannya, semua ketidakpercayaannya, semua penghinaannya terhadap gadis kecil yang berani mengklaim sesuatu yang begitu tidak masuk akal. 5 bahasa, serunya di antara tawa. Putri petugas kebersihan berbicara 5 bahasa. Para eksekutif ikut tertawa. Lebih mudah tertawa bersama bos daripada tetap diam. Lebih aman menjadi kaki tangan daripada netral. Kartika ingin berlari ke putrinya, tetapi kakinya terpaku di lantai. Air mata mengancam akan keluar, tetapi dia menahannya. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Tidak di sini, tidak sekarang. Pak Mahesa. Indah Pratiwi berbicara lagi kali ini dengan nada yang lebih tegas. Saya rasa ini sudah cukup, tetapi Mahesa belum selesai. Dia punya ide yang baginya tampak brilian dalam kekejamannya. Dia mendekati meja dan mengambil setumpuk dokumen. Itu adalah kontrak untuk negosiasi internasional yang akan berlangsung sore itu. Dokumen dalam 5 bahasa berbeda yang disiapkan oleh penerjemah profesional yang menuntut bayaran tinggi untuk pekerjaan mereka. Baiklah, poliglota kecil. Mahesa mendekati Kirana, mengibaskan kertas-kertas di depan wajahnya. Saya menawarkan, kesepakatan Mahesa Indah memulai, diam perintahnya tanpa melihat. Matanya terpaku pada Kirana seperti predator mengamati mangsanya. Saya akan memberi Anda juta jika Anda menerjemahkan ini. Ruangan itu gempar. Ajuta untuk seorang gadis kecil. Bima Santoso tersenyum lebar. Dia sangat mengerti apa yang dilakukan bosnya. Itu adalah penghinaan yang sempurna. Gadis itu tidak akan bisa menerjemahkan apapun. Dia akan menjadi bahan ejekan dan ibunya akan belajar pelajaran untuk tidak pernah lagi membawa masalah ke kantor. Ini ada dokumen dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Arab, dan Jepang. Lanjut Mahesa. Jika Anda bisa membacanya dan menerjemahkannya dengan benar, saya akan memberikan uangnya Ain juta sekarang juga di depan semua orang. Itu tidak adil. Kartika akhirnya menemukan suaranya. Dia hanya anak kecil. Anak kecil yang mengaku bisa bicara 5 bahasa. Mahesa bahkan tidak melihatnya. Benarkan, Kirana, atau kau berbohong? Kirana mengangkat pandangannya untuk pertama kali sejak dia masuk ke ruangan itu. Matanya bertemu dengan mata Mahesa. Di dalamnya tidak ada ketakutan, tidak ada rasa malu. Ada sesuatu yang tidak pernah dilihat CEO dalam waktu yang lama. Ada api. Saya tidak berbohong, Tuan, kata Kirana. Suaranya jernih dan tegas, tapi Anda menyebut Jepang. Saya bilang saya bisa bahasa Arab, bukan Jepang. Senyum Mahesa goyah sejenak. Kalau begitu kurasa kau kalah secara otomatis. Sayang sekali, tapi saya bisa mencobanya. Kirana mengulurkan tangan. Berikan dokumennya. Gumaman menyebar di ruangan itu. Tidak ada yang mengharapkan itu. Semua orang mengharapkan air mata, permintaan maaf, penghinaan total. Bukan seorang gadis kecil mengulurkan tangan dengan otoritas yang sama, seperti seorang eksekutif yang menutup kesepakatan. Mahesa ragu untuk pertama kalinya dalam percakapan itu. Dia tampak tidak yakin bagaimana melanjutkan, tetapi kebanggaannya lebih besar daripada kehati-hatiannya. Terserah. Dia menyerahkan dokumen-dokumen itu dengan senyum meremehkan. Kau punya lama menit. Kirana mengambil kertas-kertas itu. Tangannya tidak lagi bergetar. Sesuatu telah berubah dalam dirinya, atau mungkin sesuatu yang selalu ada di sana akhirnya terbangun. Dia melihat dokumen pertama itu dalam bahasa Inggris. Itu adalah kontrak investasi dengan klausul kompleks tentang persentase kepemilikan dan jaminan keuangan. Dia mulai membaca dengan suara keras. Pada awalnya tidak ada yang benar-benar memperhatikan.
Mereka berharap dia akan gagap, bingung, atau menunjukkan sandiwara yang semua orang yakini. Tapi kemudian kata-kata mulai mengalir. Kirana tidak hanya membaca. Dia menerjemahkan secara simultan ke bahasa Indonesia, menjelaskan arti setiap klausul dengan presisi yang membuat Indah Pratiwi membungkuk ke depan di kursinya. Tunggu, investor itu menyela. Apa yang kau katakan tentang klausul pembatalan Kirana? Kirana mengulang terjemahannya, menambahkan, konteks hukum bahkan tidak dipertimbangkan oleh pengacara yang hadir. Dokumen kedua berbahasa Prancis. Kirana mengambilnya dan menatap. Langsung Indah mulai membaca dalam bahasa Prancis, Paris yang sempurna. Indah Pratiwi memucat lafalnya, dia bergumam dalam bahasa asli sempurna. Kirana tersenyum sedikit dan melanjutkan terjemahan ke bahasa Indonesia. Dokumen ketiga berbahasa Jerman. Itu adalah laporan teknis tentang transfer bank internasional. Kirana membacanya dengan kelancaran yang sama. Aksennya begitu sempurna sehingga Brahman Tiohadi Bangkir yang hadir sebagai konsultan melepas kacamatanya untuk melihatnya lebih baik. Di mana kau belajar bahasa Jerman? Tanya dalam bahasanya. Tetangga saya orang Jerman, Tuan. Kirana menjawab juga dalam bahasa Jerman. Dia mengajari saya sejak saya masih sangat kecil. Dia bilang kata-kata adalah jembatan antar dunia. Dokumen ke berbahasa Arab. Itu adalah surat niat dari Farhan Alamsyah, pengusaha yang akan bernegosiasi melalui konferensi video sore itu. Kirana mengambil kertas itu dan mulai membaca karakter Arab dari kanan ke kiri. Suaranya mengadopsi irama khas bahasa kuno itu. Farhan Alamsyah yang terhubung melalui konferensi video untuk mengamati pertemuan pendahuluan bangkit dari kursinya di kantornya ribuan kilometer jauhnya. Siapa gadis ini? Tanyanya dalam bahasa Arab. Putri petugas kebersihan. Kirana menjawab dalam bahasa yang sama tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen. Dan surat Anda ditulis dengan sangat baik, Tuan Farhan. Terutama paragraf tentang pentingnya kepercayaan dalam bisnis. Ruangan itu benar-benar sunyi. Mahesa Pranoto telah berhenti tersenyum. Wajahnya telah berubah menjadi topeng. Ketidakpercayaan yang perlahan diwarnai sesuatu yang lebih berbahaya, penghinaan. Hanya satu dokumen yang tersisa yang berbahasa Jepang. Bahasa yang Kirana akui tidak dikuasainya. Mahesa melihat kesempatannya. Yang terakhir katanya mendapatkan kembali sedikit ketenangannya. Jepang, kau bilang kau tidak bisa. Kurasa pertunjukanmu berakhir di sini. Kirana melihat dokumen itu. Karakter Jepang memandangnya kembali seperti teka-teki yang mustahil. Dia merasakan sebeban semua tatapan padanya. Dia merasakan harapan ibunya. Dia merasakan kebencian Mahesa. Dia merasakan kekaguman para investor internasional. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Dia berjalan ke tempat Amelia Putri eksekutif Jepang duduk. Dia membungkuk dengan hormat seperti yang dia lihat dalam video edukasi dan berbicara. Nona Amelia, saya tidak bisa berbahasa Jepang. Tetapi saya telah mempelajari budaya negara Anda selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa di Jepang mengakui apa yang tidak Anda ketahui. Sama pentingnya dengan menunjukkan apa yang Anda ketahui. Saya dengan rendah hati meminta Anda untuk mengajari saya membaca dokumen ini. Tidak hari ini tetapi suatu hari nanti, keheningan yang mengikuti berbeda dari semua sebelumnya. Amelia Putri perlahan berdiri, matanya berbinar dengan sesuatu yang mungkin adalah kekaguman atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Di Jepang, katanya dalam bahasa Indonesia dengan aksen lembus. Kami punya kata gambar artinya berusaha semaksimal mungkin, tidak pernah menyerah, memberikan semua yang Anda miliki meskipun hasilnya tidak pasti. Dia menatap Mahesa dengan ekspresi yang membuat CEO itu mundur selangkah. Gadis ini baru saja menunjukkan lebih banyak gambar daripada eksekutif manapun yang saya kenal dalam 2 tahun berbisnis. Indah Pratiwi juga berdiri. Saya sepenuhnya setuju. Apa yang baru saja saya saksikan luar biasa. Brahman Hadi mengangguk. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Farhan Alamsyah dari layar berbicara dalam bahasa Indonesia dengan suara berat. Pak Mahesa, Anda menjanjikan juta gadis itu menerjemahkan 4 dari 5 dokumen. Dengan sempurna saya akan mengatakan, dia memenuhi lebih dari cukup. Mahesa melihat sekeliling, sekutu yang dia harapkan telah berbalik melawannya. Penghinaan yang dia rencanakan untuk seorang gadis kini jatuh di pundaknya sendiri. Ini konyol. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Itu hanya lelucon.
Jelas saya tidak akan memberikan juta dolar kepada seorang asak ingusan. Lelucon. Indah Pratiwi mengulangi perlahan, mempermalukan seorang anak di depan investor internasional menurut Anda lucu Pak Mahesa. Ini perusahaan saya. Mahesa memukul meja. Apa yang lucu? Dan apa yang tidak mencoba ikut mungkin kita harus istirahat? Tidak ada yang pendapatmu. Mahesa membentak pengacaranya sendiri, Kirana tetap berdiri di tengah ruang, memegang dokumen di dadanya. Dia menatap ibunya yang menangis diam-diam di dekat pintu. Air mata kebanggaan bercampur dengan ketakutan akan apa yang akan datang. Karena mereka berdua tahu kebenarannya, Mahesa tidak akan memaafkan penghinaan ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan investor. Tidak peduli apa yang benar atau adil balas dendam akan datang. Itu hanya masalah waktu. Tetapi pada saat itu, saat matahari sore, masuk melalui jendela dan membanjiri ruangan, dengan cahaya keemasan, Kirana Dewi telah mencapai sesuatu yang tidak ada yang percaya mungkin. Dia telah membuat raksasa bergetar. Dan itu meskipun dia belum tahu hanyalah permulaan, karena di suatu tempat di menara kaca dan baja itu orang lain telah mengamati seseorang yang tahu rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan seseorang itu baru saja menemukan persis apa yang dia cari selama bertahun-tahun. Akibatnya datang lebih cepat dari yang dikhawatirkan Kartika malam itu, saat ibu dan anak itu berjalan menuju apartemen kecil mereka di pinggir kota. Telepon Kartika berdering. Nomornya dari perusahaan, jantungnya berhenti sebelum dia menjawab, Ibu Kartika. Suara di seberang sana dingin, profesional. Ini dari bagian sumber daya manusia. Anda diberitahukan bahwa layanan Anda tidak lagi diperlukan di Nusantara Global Holdings. Anda bisa datang besok untuk mengambil pesangon Anda. Panggilan terputus sebelum Kartika sempat menjawab. Kirana menyaksikan wajah ibunya runtuh. Air mata mulai jatuh. Bahunya merosot di bawah beban tak terlihat namun menghancurkan. Mama Kirana mengulurkan tangan. Jangan katakan apa-apa, bisik Ea. Tolong jangan sekarang. Mereka berjalan sisa perjalanan dalam diam. Keheningan yang lebih berat daripada kata-kata apapun, Kirana merasakan simpul di tenggorokannya tumbuh dengan setiap langkah. Dia telah menyebabkan ini. Momen keberaniannya telah menghancurkan satu-satunya sumber pendapatan keluarganya. Apartemen menyambut mereka dengan kegelapan biasanya. Kartika tidak menyalakan lampu. Dia duduk di satu-satunya kursi ruang makan dan menjatuhkan kepala di tangannya. 15 teater gumamnya. 15 tahun bekerja di sana, menahan segalanya, dan dalam sehari semuanya berakhir. Mama, aku tidak bermaksud. Aku tahu kau tidak bermaksud. Kartika meninggikan suaranya untuk pertama kalinya. Matanya berkilat dengan air mata dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah dilihat Kirana pada ibunya. Keputusasaan. Tapi sekarang, kita tidak punya apa-apa Kirana. Apa kau mengerti? Tidak ada. Sewa akan jatuh tempo dalam 2 minggu. Aku tidak punya tabungan. Aku tidak punya pekerjaan lain menunggu. Apa yang akan kita lakukan? Kirana tidak punya jawaban. Dia berdiri di tengah ruangan kecil itu, merasakan setiap kata ibunya menusuk dadanya seperti jarum es. Seharusnya aku diam saja, katanya akhirnya. Seharusnya. Aku membiarkan mereka mengejekku dan tidak. Kartika menarik napas dalam-dalam mencoba mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak, nak, apa yang kau lakukan itu berani. Itu luar biasa. Tapi di dunia ini yang berani tidak selalu menang. Terkadang yang berkuasa hanya menghancurkan mereka yang berani menantang. Itu tidak adil. Tidak, memang tidak. Keheningan kembali lebih berat dari sebelumnya. Kirana mendekati ibunya dan memeluknya. Kartika tersisak di bahu putrinya, melepaskan semua ketakutan dan frustrasi yang telah dia tahan selama berjam-jam, selama bertahun-tahun. Jika dia jujur, kita akan menemukan solusi, bisik Kirana. Aku tidak tahu bagaimana, tapi kita akan melakukannya. Aku janji. Kartika tidak menjawab, hanya terus menangis. Hari-hari berikutnya adalah yang paling sulit yang diingat Kirana. Kartika keluar setiap pagi sebelum fajar mencari pekerjaan di mana saja yang mau menerimanya, restoran, toko, kantor kebersihan. Tetapi setiap pintu tertutup dengan jawaban yang sama, tidak ada lowongan. Yang tidak diketahui Kartika adalah Mahesa Pranoto telah melakukan panggilan. Dia telah menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa tidak ada perusahaan di kota itu yang akan mempekerjakan wanita yang telah membesarkan gadis yang mempermalukannya. Itu adalah bentuk balas dendamnya. Senyap, efektif, kejam. Kirana terus bersekolah tetapi pikirannya ada di tempat lain.
Dia melihat keluar jendela selama pelajaran memikirkan ibunya berjalan di bawah terik matahari mengetuk pintu yang tidak pernah terbuka. Kirana Dewi, apakah kamu memperhatikan? Suara guru membangunkannya dari lamunannya. Semua mata di kelas tertuju padanya. Ya, Bu Guru, maaf. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu saya jawaban pertanyaan yang baru saja saya ajukan? Kirana tidak tahu apa pertanyaannya, tetapi pikirannya bekerja cepat. Dia melihat papan tulis, melihat angka-angka persamaan matematika, dan dalam hitungan detik menghitung jawabannya. Parbeturu, Bu Guru. Guru itu mengedipkan patah karena terkejut benar, tapi cobalah untuk lebih hadir di kelas. Nona Kirana. Kirana mengangguk, tetapi pikirannya sudah kembali melayang. Dia perlu menemukan cara untuk membantu ibunya. Dia perlu memperbaiki apa yang telah dia sebabkan. Seminggu setelah pemecatan, situasinya kritis. Kulkas hampir kosong, tagihan menumpuk belum dibayar, dan Kartika mulai batuk suara yang dalam mengkhawatirkan yang memburuk setiap malam. Hanya pilek, katanya. Ketika Kirana bertanya, jangan khawatir. Tapi Kirana khawatir. Dia bisa melihat bagaimana ibunya melemah, bagaimana lingkaran hitam di bawah, matanya membesar, bagaimana setiap hari tanpa pekerjaan merenggut sedikit demi sedikit harapannya. Saat itulah Kirana mengambil keputusan. Dia menunggu ibunya tertidur dan menyalakan komputer tua yang mereka miliki. Koneksi internet lambat tapi berfungsi. Dia mulai mencari pekerjaan penerjemahan online, layanan di mana orang membayar untuk terjemahan dokumen. Dia tidak punya sertifikat, dia tidak punya kredensial, dia hanya punya bahasanya dan tekadnya. Dia membuat akun dengan nama palsu. Dia tidak bisa menggunakan namanya sendiri. Dia masih di bawah umur dan aturan tidak mengizinkannya bekerja. Tapi, aturan tidak memberi makan ibunya. Aturan tidak membayar sewa. Pekerjaan pertamanya kecil, menerjemahkan menu restoran dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bayarannya hanya beberapa sen. Tapi Kirana melakukannya dengan dedikasi yang sama, seperti yang dia tunjukkan di ruang rapat Mahesa. Ketika klien memberikan ulasan positif, sesuatu berubah. Klien lain mulai menghubunginya. Dokumen hukum, surat bisnis, email penting setiap pekerjaan, lebih kompleks dari sebelumnya. Tetapi Kirana tidak berhenti. Dia bekerja hingga larut malam ketika ibunya tidur. Dia bangun pagi untuk pergi ke sekolah. Dia tidur hanya beberapa jam. Tetapi setiap sen yang dia hasilkan langsung masuk ke rekening yang berhasil. Dia buka dengan dokumen pinjaman dari tetangga yang lebih tua yang berutang budi pada ibunya. Minggu-minggu berlalu. Kartika melihat perubahan yang tidak bisa dia jelaskan. Kulkas berisi makanan, tagihan dibayar. Tetapi ketika ditanya, Kirana hanya mengatakan dia menemukan koin di jalan atau seorang tetangga memberinya bahan makanan. Kirana Kartika menghadapinya suatu malam. Aku perlu kau mengatakan yang sebenarnya. Dari mana uang itu berasal? Kirana ragu. Dia benci berbohong pada ibunya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, Kartika akan melarangnya melanjutkan. Dan kemudian apa yang akan mereka makan? Saya melakukan pekerjaan kecil, katanya akhirnya membantu teman-teman dengan tugas. Tidak ada yang buruk Mosma, saya janji. Kartika menatapnya lama. Mata seorang ibu tahu ada lebih banyak, tetapi juga tahu bahwa putrinya mencoba membantu dengan satu-satunya cara yang dia tahu. Janji padaku kau tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku janji itu adalah janji setengah-setengah. Bekerja hingga kelelahan itu berbahaya. Memalsukan usianya untuk bekerja itu ilegal. Tapi Kirana meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu perlu. Bahwa tujuan membenarkan cara. Betapa salahnya dia. Panggilan itu datang sebulan setelah pemecatan. Kirana sedang di kelas ketika kepala sekolah masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Kirana Dewi, saya perlu Anda ikut saya. Bisikan memenuhi ruangan saat Kirana berdiri. Dia berjalan di belakang kepala sekolah melalui koridor yang tiba-tiba tampak lebih panjang, lebih mengancam. Dia kantor kepala sekolah, dua orang menunggu, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya dengan ekspresi profesional yang tidak mengungkapkan apapun. Kirana, mereka dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepala sekolah menjelaskan, mereka punya beberapa pertanyaan untukmu. Tidak, jantung Kirana mencelos. Nona Kirana. Pria itu berbicara dengan suara netral. Kami menerima laporan anonim tentang situasi keluarga Anda. Dinyatakan bahwa Anda bekerja secara ilegal dan bahwa ibu Anda tidak memiliki pekerjaan atau sarana untuk menafkahi Anda. Itu tidak. Kirana memulai.
Kami juga menerima dokumentasi yang menunjukkan bahwa Anda telah menggunakan identitas palsu untuk beroperasi di platform pekerjaan online, tambah wanita itu. Apakah itu benar? Kirana merasakan dunia menyempit di sekelilingnya. Seseorang telah melaporkannya. Seseorang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Mahesa. Pasti dia balas dendamnya belum berakhir dengan pemecatan ibunya. Dia telah menunggu. Dia telah mengamati dan sekarang dia menyerang di tempat yang paling menyakitkan. Kami perlu berbicara dengan ibumu. Lanjut pria itu. Dan tergantung pada apa yang kami temukan, mungkin kami harus mempertimbangkan pilihan penempatan asuh alternatif. Kirana merasa udara meninggalkan paru-parunya. Anda ingin mengambil saya dari ibu saya? Tidak ada yang menginginkan itu, kata wanita itu. Tetapi suaranya tidak meyakinkan. Kami hanya ingin memastikan Anda berada di lingkungan yang aman. Ibu saya adalah orang teraman di dunia. Kirana merasakan air mata mengancam akan keluar, tetapi dia menahannya dengan sekuat tenaga. Dia telah mengorbankan segalanya untuk saya. Segalanya. Dan jika saya melakukan kesalahan itu karena ingin membantunya, bukan karena dia memaksa saya. Kami mengerti ini situasi yang sulit, kata pria itu. Tapi kami punya prosedur yang harus diikuti. Kartika tiba di sekolah 30 menit kemudian. Ketika dia masuk ke kantor dan melihat para pejabat, wajahnya memucat. Ketika dia mendengar tuduhan itu, matanya dipenuhi air mata. Ketika dia mengerti bahwa mereka bisa mengambil putrinya, sesuatu dalam dirinya hancur tolong. Dia memohon dengan suara bergetar, "Putri saya hanya berusaha membantu saya. Ini semua salah saya. Semua ini salah saya. Hukum saya jangan dia." Ibu Kartika, kami di sini bukan untuk menghukum siapapun, kata wanita itu. Kami di sini untuk mengevaluasi situasi. Situasinya adalah saya kehilangan pekerjaan secara tidak adil. Kartika meninggikan suaranya untuk pertama kalinya. Saya dipecat karena putri saya terbukti lebih pintar dari orang paling berkuasa di perusahaan itu. Dan sejak saat itu pria itu telah memastikan untuk menghancurkan hidup kami. Dia yang seharusnya diselidiki bukan kami. Ibu kami mengerti Anda kesal. Anda tidak mengerti apa-apa. Kartika kini terisak. Anda tidak mengerti bagaimana rasanya berjalan di jalan mencari pekerjaan sementara putri Anda kelaparan. Anda tidak mengerti bagaimana rasanya melihat putri Anda begadang sampai larut malam mencoba menyelamatkan kami. Anda tidak mengerti apa-apa. Kirana mendekati ibunya dan memeluknya. Keduanya kini menangis berpegangan erat satu sama lain, seolah dunia mencoba memisahkan mereka. Dan dalam arti tertentu memang begitu. Kami perlu melakukan kunjungan ke rumah Anda, kata pria itu akhirnya. Dan kami ingin mewawancarai Kirana secara terpisah. Ini prosedur standar. Anda tidak akan memisahkan saya dari putri saya, kata Kartika dengan tekad yang kuat yang menembus air matanya. Belum ada yang bicara tentang pemisahan. Sekarang wanita itu mencoba menenangkan situasi. Kami hanya baru. Kartika mengulangi kata itu seolah itu racun. Dengar itu Kirana baru. Seolah itu tak terhindarkan. Seolah mereka sudah memutuskan. Mama bisik Kirana, semuanya akan baik-baik saja. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah keluarga. Bahwa kita saling menjaga. Mereka akan melihat kebenarannya. Kebenaran. Kartika bergumam getir. Kebenaran adalah bahwa orang miskin tidak punya kebenaran. Kita hanya punya cerita yang orang kaya putuskan untuk diceritakan tentang kita. Wawancara terpisah adalah jam terpanjang dalam hidup Kirana. Mereka menanyakan tentang ibunya, tentang rumahnya, tentang makanannya, tentang mimpinya, tentang ketakutannya. Jawaban dianalisis, dicatat, dihakimi. Apakah ibumu pernah menyakitimu? Tidak pernah. Ibu saya adalah orang paling lembut yang ada. Apakah Anda merasa aman di rumah? Saya merasa aman karena saya bersamanya. Mengapa Anda mulai bekerja online? Kirana ragu sebelum menjawab. Dia tahu bahwa kebenaran bisa memperburuk keadaan, tetapi dia juga tahu bahwa kebohongan telah membawanya sejauh ini. Karena ibu saya sakit karena terlalu banyak mencari pekerjaan yang tidak dia temukan. Karena kami tidak punya makanan. Karena saya adalah satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu dan bahasa adalah satu-satunya yang saya miliki. Apakah Anda tahu itu ilegal? Saya tahu itu perlu. Petugas itu menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa diuraikan Rana. Belas kasihan penilaian keduanya. Kirana, apakah Anda tahu siapa yang membuat laporan anonim tentang keluarga Anda? Saya rasa begitu. Siapa Mahesa Pranoto? Pria yang memecat ibu saya.
Pria yang berjanji akan memberi saya $1 juta jika saya menerjemahkan dokumen, dan kemudian mengejek saya ketika saya melakukannya. Petugas itu mencatat, itu tuduhan serius, itu kebenarannya. Ketika akhirnya mereka diizinkan bertemu, ibu dan anak itu berpelukan seolah tidak bertemu bertahun-tahun. Mereka tidak akan memisahkan kita, bisik Kirana di telinga ibunya. Saya tidak akan mengizinkannya, anakku yang pemberani. Kartika mencium dahinya, prajurit kecilku. Tetapi saat mereka keluar dari sekolah, tak satu pun dari mereka memperhatikan kendaraan yang diparkir di seberang jalan atau pria yang mengamati mereka dengan senyum puas. Bima Santoso menurunkan jendela dan menekan nomor di teleponnya. Pak Mahesa, semuanya berjalan sesuai rencana. Pihak berwenang sudah terlibat. Hanya masalah waktu sebelum anak itu berakhir di sistem penempatan asuh, suara Mahesa terdengar puas di seberang telepon. Bagus sekali. Tidak ada yang mempermalukanku dan lolos begitu saja, sama sekali tidak ada. Bagaimana dengan ibunya? Dia sudah hancur tanpa pekerjaan, tanpa uang dan sebentar lagi tanpa anak. Itu sudah cukup hukuman untuk saat ini. Dan jika ada yang mengetahui keterlibatan kita, Mahesa tertawa pelan. Siapa yang akan percaya pada petugas kebersihan tentang tindakan? Salah satu pria paling berkuasa di negara ini, tidak ada. Itulah keistimewaan kekuasaan Bima. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan dan dunia hanya akan memalingkan muka. Panggilan itu terputus. Bima menyalakan mesin dan pergi meninggalkan ibu dan anak yang berjalan berpelukan menuju masa depan yang tidak pasti. Tetapi yang tidak diketahui oleh mereka semua adalah bahwa ada orang lain yang telah mendengarkan percakapan itu. Seseorang yang telah memasang alat penyadap di telepon Bima berbulan-bulan yang lalu menunggu saat ini. Seseorang yang mengetahui semua rahasia Mahesa Pranoto dan seseorang itu baru saja memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertindak karena di bayangan Menara Nusantara. Badai akan segera meletus dan ketika itu tiba tidak ada yang akan sama lagi. Pak Suryo Adikusumo telah hidup sapintanti butra tahun mempelajari kebenaran fundamental. Kekuatan sejati tidak diukur dengan teriakan, melainkan dengan keheningan duduk di kantor pribadinya. Di sebuah gedung tanpa nama di pusat kota. Dia mendengarkan untuk ketiga kalinya rekaman percakapan antara Bima Santoso dan Mahesa Pranoto. Setiap kata mengkonfirmasi apa yang telah dia curigai selama bertahun-tahun. Keponakannya telah berubah menjadi monster. Karena ya, Mahesa Pranoto adalah keponakannya. Putra dari adik perempuannya yang dibesarkan Suryo sendiri ketika adiknya meninggal karena penyakit yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh dokter. Dia telah memberinya pendidikan, kesempatan koneksi. Dia telah mengajarkan segalanya tentang bisnis dan Mahesa telah menggunakan setiap pelajaran untuk membangun kerajaan kekejaman. Pak Suryo. Suara asistennya. Seorang wanita bernama Dewi Lestari menginterupsi pikirannya. Penyelidikan yang Anda minta telah selesai. Dewi meletakkan folder tebal di atas meja. Dia adalah wanita parubaya, bijaksana, efisien. Dia telah bekerja untuk Suryo selama beberapa dekade dan tahu rahasia yang bisa menjatuhkan pemerintahan. Apa yang kau temukan tentang gadis itu? Tanya Suryo tanpa mengangkat pandangannya. Kirana Dewi, siswa berprestasi, nilai sempurna di semua tingkatan. Berbicara 5 bahasa dengan kelancaran yang terbukti. Ibunya, Kartika Dewi bekerja 15 tahun di Nusantara Global Holdings sampai pemecatannya yang tidak adil sebulan yang lalu. Dan laporan anonim itu kami melacak asalnya dilakukan dari telepon sekali pakai, tetapi Menara Komunikasi menempatkan panggilan di dalam Menara Nusantara khususnya di lantai kantor hukum. Bima. Suryo menggumamkan nama itu seolah itu racun. Ada lagi? Lanjut Dewi, sang ibu sakit. Dimulai sebagai batuk sederhana tetapi telah memburuk. Kontak kami di rumah sakit komunitas menunjukkan bahwa dia telah mengunjungi klinik gratis 3 kali dalam 2 minggu terakhir. Dokter mencurigai bronkitis parah. Mungkin berkembang menjadi pneumonia. Dia membutuhkan obat yang tidak bisa dia beli. Suryo memejamkan mata. Bayangan Kartika berjalan di bawah hujan mencari pekerjaan jatuh sakit. Sementara putrinya bekerja sampai larut malam untuk menjaga mereka tetap bertahan menyebabkan rasa bersalah. Dia telah menciptakan monster yang menghancurkan kehidupan itu. Bagaimana dengan kasus perlindungan anak? Sidang dijadwalkan seminggu lagi. Jika evaluasi menentukan bahwa rumah tidak layak, Kirana akan dicabut hak asuhnya dari ibunya dan ditempatkan dalam sistem. Dan para evaluator
Disitulah yang menarik. Dewi mengeluarkan dokumen lain. Salah satu petugas yang ditugaskan Rizal Nugroho memiliki koneksi finansial dengan perusahaan anak, perusahaan Nusantara Global Holdings. Dia menerima pembayaran bulanan yang dikategorikan sebagai konsultasi, tetapi tidak ada bukti layanan yang diberikan. Suap terselubung. Suryo mengangguk perlahan. Mahesa memseli evaluator itu. Sepertinya begitu. Putusan kemungkinan sudah ditentukan. Suryo bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Dari sana ia bisa melihat menara Nusantara bersinar di kejauhan. Monumen keegoisan seorang pria tanpa hati nurani. Selama bertahun-tahun, Suryo telah mengamati dari bayangan. Ia telah mendirikan Nusantara Global Holdings beberapa dekade yang lalu. Tetapi ia pensiun ketika kesehatannya mulai menurun, menyerahkan semuanya kepada keponakannya. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Mahesa telah mengubah perusahaan, membuatnya lebih besar, lebih kaya, lebih kuat, tetapi juga telah mengubahnya menjadi sesuatu yang korup, suap kepada pejabat, penghancuran pesaing, eksploitasi pekerja, dan sekarang menganiaya seorang ibu dan putrinya karena kesalahan sederhana. Karena telah melukai harga dirinya. Dewi Suryo berbicara tanpa berbalik. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Apapun yang Anda perintahkan, aku ingin bertemu gadis itu. Kirana Dewi. Kirana berjalan pulang setelah sekolah. Ketika dia menyadari seseorang mengikutinya, itu tidak jelas. Siapapun itu tahu bagaimana menjaga jarak. Tapi Kirana telah mengembangkan insting yang tajam dalam beberapa minggu terakhir. Hidup di bawah ancaman terus-menerus melakukan itu pada orang. Dia mempercepat langkahnya. Pengikut itu juga mempercepat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Itu seseorang yang dikirim oleh Mahesa. Gerakan lain dalam permainan kejamnya. Dia berpikir untuk berlari, tetapi kakinya terlalu gemetar. Kirana Dewi, sebuah suara wanita memanggilnya. Dia berbalik dengan cepat. Seorang wanita parubaya mendekat dengan tangan terlihat menunjukkan bahwa dia tidak menimbulkan ancaman. Siapa Anda? Kirana mundur selangkah. Nama saya Dewi Lestari. Saya tidak datang untuk menyakiti Anda. Saya datang untuk menawarkan bantuan. Kirana tertawa getir. Orang terakhir yang menawarkan bantuan akhirnya melaporkan kami kepada pihak berwenang. Saya mengerti ketidakpercayaan Anda. Tetapi ada seseorang yang ingin bertemu Anda. Seseorang yang tahu apa yang telah dilakukan Mahesa Pranoto kepada Anda dan ibu Anda. Seseorang yang benar-benar bisa membantu Anda. Siapa namanya? Pak Suryo Adik Kusumo. Dia adalah pemilik asli Nusantara Global Holdings. Kirana berkedip. Pemilik asli, tapi Mahesa adalah keponakannya. Suryo mendirikan perusahaan beberapa dekade yang lalu dan menyerahkannya ketika dia pensiun. Tetapi dia tidak pernah membayangkan apa yang akan dia ubah menjadi apa, dan mengapa dia ingin membantu kami. Dewi menatapnya dengan ekspresi yang bercampur kesedihan dan tekad, karena dia telah bertahun-tahun mengamati kekejaman keponakannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Karena dia melihat apa yang dia lakukan padamu di ruang rapat itu, dan merasa malu memiliki hubungan darah dengan pria itu. Dan karena dia percaya bahwa kau Kirana memiliki sesuatu yang telah lama hilang darinya. Apa keberanian untuk menghadapi yang berkuasa? Pertemuan itu berlangsung sore itu di sebuah kafe kecil jauh dari pusat kota. Kirana bersikeras di tempat umum. Dano telah menerima tanpa keberatan. Ketika dia melihatnya masuk, Kirana terkejut. Dia mengharapkan seseorang yang mengesankan, mengintimidasi. Sebaliknya dia menemukan seorang lelaki tua dengan langkah lambat, dengan mata lelah tetapi ramah dan senyum yang tampak tulus. Terima kasih telah bersedia bertemu saya. Suryo duduk di depannya dengan gerakan lambat. Saya tahu Anda tidak punya alasan untuk mempercayai siapapun yang terkait dengan Mahesa. Saya memang tidak punya. Kirana membenarkan, tapi saya juga tidak punya banyak pilihan langsung. Saya suka itu. Suryo memesan 2 coklat panas kepada pelayan sebelum melanjutkan. Anda tahu siapa saya? Asisten Anda menjelaskannya. Anda mendirikan perusahaan itu. Mahesa adalah keponakan Anda. Lebih dari itu, saya membesarkannya. Ketika adik saya meninggal, Mahesa baru berusia tahun. Saya menerimanya di rumah saya. Saya mendidiknya. Saya memberinya semua yang saya miliki. Saya pikir saya sedang membentuk seorang pria yang baik. Anda sangat salah. Suryo menghela napas. Kekuasaan mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan Mahesa mengungkapkan sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Kekejaman, ambisi tanpa batas.
penghinaan terhadap siapapun yang dia anggap lebih rendah. Mengapa Anda tidak melakukan sesuatu sebelumnya? Pertanyaan itu menghantam Suryo seperti tamparan. Itu adalah pertanyaan yang sama yang dia tanyakan pada dirinya sendiri setiap malam. Ketakutan dia mengakui malu. Penyangkalan. Saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa itu hanya rumor berlebihan bahwa anak yang saya besarkan tidak mungkin seburuk itu. Tapi ketika saya melihat Anda di ruang rapat itu, ketika saya melihat bagaimana keponakan menikmati mempermalukan seorang gadis di depan puluhan orang, saya tahu saya tidak bisa lagi memalingkan muka. Anda ada di sana? Saya punya akses ke semua kamera keamanan perusahaan. Saya tidak pernah sepenuhnya melepaskan kendali, itu adalah pengamanan terakhir saya. Meskipun saya tidak pernah berpikir, saya harus menggunakannya. Kirana memproses informasi itu. Jadi, Anda melihat segalanya semuanya. Saya melihat bagaimana Anda menerjemahkan dokumen-dokumen itu dengan keterampilan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan oleh para profesional. Saya melihat bagaimana Anda menghadapi seorang pria yang telah menghancurkan karier dengan jentikan jari. Saya melihat bagaimana ketika dokumen Jepang tiba, Anda memiliki kebijaksanaan untuk mengakui apa yang tidak Anda ketahui dan kerendahan hati untuk meminta diajari. Matanya sedikit basah. Saya melihat seorang gadis luar biasa diperlakukan seperti sampah oleh seorang pria yang tidak pantas membersihkan sepatunya. Koklat Vans tiba. Kirana mendekap cangkir itu, merasakan kehangatan. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanyanya akhirnya. Saya ingin membantu Anda dan ibumu. Bagaimana? Suryo mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya. Ini ada cukup uang untuk membayar perawatan medis ibumu. Saya tahu dia sakit, saya tahu dia membutuhkan obat yang tidak bisa kalian bayar. Kirana menatap amplop itu, tetapi tidak menyentuhnya. Dan sebagai gantinya, tidak ada yang memberi sesuatu tanpa imbalan. Suryo tersenyum dengan kekaguman tulus. Anda benar, selalu ada motif. Motif saya adalah penebusan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membiarkan keponakan saya menghancurkan kehidupan sementara saya, menghitung koin saya dalam diam. Membantu Anda tidak akan menghapus dosa-dosa saya, tetapi mungkin bisa mencegah saya melakukan lebih banyak lagi. Ada hal lain. Kirana menatapnya langsung di mata. Anda menginginkan lebih dari sekadar merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Suryo terdiam lama. Akhirnya, dia mengangguk. Saya ingin menghentikan Mahesa bukan hanya karena apa yang dia lakukan padamu, tetapi karena semua yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Suap, manipulasi, kehidupan yang telah dia hancurkan. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Seseorang yang tidak punya harga. Seseorang yang tidak akan pernah Mahesa sangka. Saya Kirana hampir tertawa. Saya hanya anak kecil. Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa-apa. Anda memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Anda memiliki kebenaran, cerita Anda, bakat Anda, keberanian Anda. Dunia sudah mulai mendengar tentang Anda. Para investor yang berada di pertemuan itu tidak berhenti berbicara tentang gadis yang mempermalukan Mahesa di ruang rapatnya sendiri. Berbicara, Indah Pratiwi investor terkemuka itu membatalkan semua negosiasinya dengan Nusantara Global Holdings. Farhan Alamsyah melakukan hal yang sama. Brahman Tio Hadi sedang mempertimbangkan kembali partisipasinya dan Amelia Putri menerbitkan artikel di majalah bisnis Jepang tentang pentingnya mengakui bakat tanpa memandang latar belakang. Kirana merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Harapan, kebanggaan dia tidak yakin. Dan apa yang Anda ingin saya lakukan? Untuk saat ini tidak ada. Saya hanya ingin Anda menerima bantuan saya. Membiarkan saya membayar perawatan ibu Anda. Membiarkan saya melindungi kalian dari apa yang akan datang. Apa yang akan datang? Ekspresi Suryo menggelap. Sidang perlindungan anak, Mahesa menyuap salah satu evaluator. Hasilnya sudah ditentukan. Mereka akan mengambil Anda dari ibumu. Dunia Kirana berhenti. Bagaimana Anda tahu itu? Karena saya punya mata di mana-mana dan karena saya mengenal keponakan saya. Dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanmu sepenuhnya. Air mata mengancam akan keluar, tetapi Kirana menahannya. Dia tidak akan menangis. Tidak di sisi Idak sekarang. Anda bisa menghentikannya. Saya bisa mencoba, tapi saya butuh waktu dan saya butuh Anda percaya pada saya. Kirana melihat amplop di meja. Dia memikirkan ibunya yang batuk setiap malam, memburuk setiap sirih.
Dia memikirkan sidang yang mendekat seperti badai yang tak terhindarkan. Dia memikirkan semua pintu yang telah tertutup, semua harapan yang telah mati, dan dia memikirkan sesuatu yang selalu dikatakan ibunya. Ketika Anda tidak punya apa-apa untuk hilang, setiap uluran tangan adalah jembatan. Dia mengambil amplop itu. Baiklah, katanya. Saya akan percaya pada Anda. Tapi jika Anda mengkhianati saya, jika Anda menyakiti ibu saya dengan cara apapun, saya akan menemukan cara untuk menghancurkan Anda. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya akan melakukannya. Suryo menatapnya dengan campuran kekaguman dan rasa hormat. Saya tahu dan itulah mengapa saya percaya pada Anda. Malam itu ketika Kirana sampai di rumah, dia menemukan ibunya duduk dalam kegelapan menangis. Mama, dia berlari ke arahnya. Ada apa? Kartika mengangkat selembar kertas kusut. Itu adalah surat resmi dari Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Mereka memajuk sidang, suaranya hanya bisikan lusa. Mereka bilang, mereka punya cukup bukti untuk menentukan bahwa rumah kita tidak layak. Kirana merasa tanah menghilang di bawah kakinya. Suryo bilang dia butuh waktu, tapi waktu sudah habis. Mama, dengarkan saya. Dia mengambil tangan ibunya di antara tangannya. Saya bertemu seseorang hari ini, seseorang yang ingin membantu kita. Seseorang yang punya kekuatan untuk menghadapi Mahesa. Siapa pria yang mendirikan perusahaannya? Pamannya sendiri. Kartika menatapnya tidak percaya. Paman Mahesa. Dan kau percaya dia? Saya tidak tahu apakah harus percaya dia, tapi kita harus mencoba. Itu satu-satunya kesempatan kita. Batu Kartika menginterupsi percakapan itu dalam menyakitkan dan kali ini disertai sesuatu yang membuat jantung Kirana berhenti. Darah di sapu tangan yang digunakan ibunya untuk menutup mulutnya ada noda darah. Mama bukan apa-apa. Kartika mencoba menyembunyikan sapu tangannya. Hanya jangan bohongi aku. Kirana berteriak dengan air mata mengalir di pipinya. Sudah berapa lama ini terjadi? Kartika tidak menjawab. Dia tidak perlu melakukannya. Matanya mengatakan segalanya. Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Kita tidak mampu. Kirana mengeluarkan amplop yang diberikan Suryo padanya. Dia membukanya. Di dalamnya ada lebih banyak uang daripada yang mereka lihat dalam bertahun-tahun. Sekarang kita bisa. Di ruang gawat darurat rumah sakit pusat, saat dokter memeriksa Kartika, Kirana menelepon. Pak Suryo, ini Kirana. Ibu saya sakit parah. Dan mereka memajukan sidang. Lusa suara Suryo terdengar tegang di seberang sana merekam mempercepat segalanya. Mahesa pasti mencurigai sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Ada jeda panjang. Kemudian Suryo berbicara dengan tekad baru, bersiaplah Kirana karena kita akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diharapkan keponakan saya. Apa? Kita akan mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, di depan seluruh dunia. Ruang tunggu rumah sakit pusat berbau disinfektan dan keputusasaan. Kirana telah menghabiskan sepanjang malam duduk di kursi plastik, memperhatikan jam berdetak detik demi detik, tidak bisa tidur, tidak bisa memikirkan apapun selain ibunya di balik pintu-pintu putih itu. Dokter telah mengkonfirmasi yang terburuk. Pneumonia parah. Kartika membutuhkan rawat inap segera, obat-obatan mahal, dan yang terpenting istirahat total. Minggu-minggu berjalan di bawah hujan mencari pekerjaan. Malam-malam tanpa tidur mengkhawatirkan putrinya dan stres konstan hidup di bawah ancaman telah menghancurkan sistem kekebalan tubuhnya. Dia kuat, kata Dokter Ayu Wulandari, seorang wanita bermata welas, asih yang tampak benar-benar khawatir. Tetapi dia perlu tinggal di sini setidaknya seminggu. Jika infeksi menyebar sepenuhnya ke paru-paru, kita mungkin berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Seminggu sidang dalam 2 hari. Kirana merasa alam semesta berkomplot melawannya. Setiap kali mereka menemukan sedikit cahaya harapan, kegelapan baru muncul untuk memadamkannya. Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Dewi Leslestari, Pak Suryo perlu bertemu Anda. Mendesak Rim alamat. Kirana melihat ke kamar tempat ibunya tidur terhubung ke mesin yang memantau setiap detak jantungnya. Dia tidak ingin meninggalkannya sendirian, tetapi dia juga tidak bisa berdiam diri sementara dunianya runtuh. Dia meminta seorang perawat untuk menjaga ibunya dan keluar dari rumah sakit. Alamat itu membawanya ke sebuah bangunan tua di daerah kota yang tidak dikenal Kirana. Tidak ada pelang, tidak ada petunjuk. Hanya sebuah pintu kayu gelap yang terbuka sebelum dia sempat mengetuk. Dewi menunggunya di dalam. Ikut saya, katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.
Mereka menaiki tangga sempit hingga mencapai sebuah kantor yang tampak seperti berasal dari era lain. Buku-buku menutupi dinding dari lantai hingga langit-langit. Peta-peta kuno tergantung di bingkai emas, dan di tengah duduk di balik meja eksekutif kayu jati kokoh, Pak Suryo Adikusumo memeriksa dokumen dengan ekspresi serius, tetapi dia tidak sendirian. Kirana berhenti mendadak ketika dia mengenali orang-orang lain di ruangan itu. Indah Pratiwi, investor itu duduk di kursi kulit. Kakinya menyilang dengan elegan. Farhan Alamsyah, pengusaha Arab, berdiri di dekat jendela. Ekspresinya serius tapi tidak bermusuhan. Dan Amelia Putri, eksekutif yang fasih berbahasa Jepang, menempati kursi di dekat meja, tangannya bertumpu pada sebuah tas kerja. Apa yang terjadi? Kirana bertanya, suaranya sedikit bergetar. Duduklah Kirana, Suryo menunjuk kursi kosong. Ada banyak yang harus dijelaskan dan sedikit waktu. Kirana patuh meskipun setiap otot di tubuhnya berteriak menyuruhnya lari. Indah Pratiwi adalah yang pertama berbicara. Bahasa Indonesianya memiliki aksen yang elegan tetapi sangat bisa dimengerti. Setelah apa yang kami saksikan di ruang rapat itu, tak satu pun dari kami bisa melupakanmu. Seorang gadis kecil menghadapi pria seperti Mahesa, menunjukkan keterampilan yang membutuhkan waktu puluhan tahun bagi para profesional untuk mengembangkannya. Itu luar biasa. Tapi, lebih dari itu, Farhan Alamsyah melanjutkan suaranya yang dalam bergema di ruangan itu. Itu, mengungkapkan Mahesa menunjukkan sifat aslinya hari itu. Dan itu membuat kami menyelidiki bisnisnya lebih dalam. Menyelidiki. Kirana menatap Suryo mencari penjelasan. Para investor internasional memiliki sumber daya yang tidak saya miliki. Jelas Suryo. Ketika saya menghubungi mereka beberapa hari yang lalu, mereka sudah memulai penyelidikan mereka sendiri terhadap Nusantara Global Holdings. Apa yang mereka temukan sangat menghancurkan. Amelia Putri membuka tas kerjanya dan mengeluarkan folder tebal, dokumen palsu, kontrak dimanipulasi. Suap kepada pejabat di 6 negara berbeda, eksploitasi tenaga kerja di pabrik anak perusahaan dan sesuatu yang lebih buruk. Dia menyerahkan folder itu kepada Kirana. Ibumu bukan karyawan pertama yang dihancurkan Mahesa karena alasan pribadi. Ada pola puluhan orang selama bertahun-tahun pekerja yang menentangnya, yang menolak berpartisipasi dalam skemanya yang hanya tidak disukainya. Semua berakhir sama, dia pecat, difitnah, diblokir dari mendapatkan pekerjaan dimanapun. Kirana membolak-balik dokumen, nama, tanggal, kesaksian, kisah-kisah keluarga yang hancur, karier yang hancur, kehidupan yang hancur. Ibunya hanyalah korban terbaru dari monster yang telah beroperasi tanpa hukuman selama bertahun-tahun. Mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu sebelumnya? Tanya dengan suara bergetar. Karena kekuasaan melindungi kekuasaan, Indah menjawab dengan getir. Mahesa memiliki koneksi di pemerintahan, di media, di Ist Peradilan pun yang mencoba mengungkapnya dibungkam sebelum bisa berbicara. Tapi sekarang kami banyak, dan kami punya sesuatu yang tidak diharapkan Mahesa. Tambah Farhan, apa Anda? Suryo membungkuk ke depan. Cerita Anda telah menjadi viral. Kirana video, ruang rapat itu bocor ke internet 3 hari yang lalu. Apa? Kirana merasakan udara meninggalkan paru-parunya. Bagaimana? Saya yang membocorkannya, Suryo mengakui tanpa penyesalan. Itu risiko yang diperhitungkan. Saya tahu, Mahesa akan mempercepat balas dendamnya. Tetapi saya juga tahu bahwa dunia perlu melihat siapa sebenarnya keponakan saya. Dewi menyalakan layar di dinding. Video itu menunjukkan persis apa yang diingat Kirana. Mahesa menertawakannya, tantangan $1 juta. Demonstrasinya dalam 4 bahasa, kerendahan hati dengan bahasa Jepang. Tapi yang paling mengejutkan adalah angka di bawah video parisapan 1 juta penayangan. Dalam 3 hari seluruh dunia membicarakan Anda. Anda menjadi tren di sapa negara. Jurnalis dari seluruh planet ingin mewawancarai Anda. Dan yang terpenting mereka sedang menyelidiki Mahesa. Kirana tidak bisa memproses apa yang dia lihat. Momen penghinaannya telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Orang-orang tidak mengejeknya, mereka mengaguminya, membelanya, menuntut keadilan. Komentar-komentar. Yuki menunjuk layar di mana ribuan pesan muncul. Mereka meminta Mahesa menepati janjinya $1 juta. Orang-orang mengatakan Anda layak mendapatkannya. Saya tidak ingin uangnya, kata Kirana tegas. Saya hanya ingin dia meninggalkan keluarga saya sendirian, dan itulah yang akan kita capai. Suryo berdiri. Tapi,
Kami butuh bantuanmu. Bantuanku untuk apa? Untuk konferensi pers, yang telah kami atur untuk besok. Beberapa jam berikutnya adalah pusaran persiapan. Sur menjelaskan rencananya. Oh, besok, beberapa jam sebelum sidang perlindungan anak, mereka akan mengadakan konferensi pers internasional. Para investor akan menyajikan bukti kejahatan korporat Mahesa. Suryo akan mengungkapkan identitasnya sebagai pendiri perusahaan dan secara terbuka mengutuk tindakan keponakannya, dan Kirana akan menceritakan kisahnya. Tidak hanya apa yang terjadi di ruang rapat, Suryo menjelaskan semuanya pemecatan ibumu yang tidak adil, kampanye untuk mencegah dia mendapatkan pekerjaan, laporan anonim, evaluator yang dibeli semuanya. Dan Anda pikir itu akan berhasil? Kirana bertanya dengan skeptis. Mahesa punya kekuatan, punya pengacara, punya koneksi, tapi dia tidak punya sesuatu yang kita punya. Jawab Farhan dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Kebenaran yang didokumentasikan dan parbu 1 juta saksi yang sudah berada di pihakmu. Indah mendekati Kirana dan menggenggam tangannya. Saya tahu Anda takut, siap pun akan takut. Tetapi apa yang Anda lakukan di ruang rapat itu menunjukkan bahwa Anda memiliki lebih banyak keberanian daripada pria-pria yang telah memimpin negara. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Yuk, di Jepang kami mengatakan Nanakorobyuki, artinya jatuh tuh kali dan bangkit del kali. Anda sudah bangkit lebih dari yang bisa saya hitung. Sekali lagi tidak akan mengalahkan Anda. Kirana menatap setiap orang yang hadir. Seorang pria tua mencari penebusan. Seorang investor yang telah mempertaruhkan jutaan demi prinsip. Seorang pengusaha yang percaya pada keadilan. Seorang eksekutif yang menghargai kerendahan hati di atas kesombongan. Dan dia seorang gadis kecil yang hanya ingin melindungi ibunya. Katanya akhirnya saya akan melakukannya. Malam itu Kirana kembali ke rumah sakit. Ibunya sudah bangun. Meskipun lemah, di mana kau? Tanya Kartika dengan suara serak. Kirana duduk di samping tempat tidurnya dan menceritakan segalanya. Video viral para investor, rencana konferensi pers, sidang yang mendekat. Ketika dia selesai, Kartika menangis diam-diam. Anakku yang pemberani, bisiknya. Kapan kau berhenti menjadi anak kecilku dan menjadi seorang prajurit? Saya tidak pernah berhenti menjadi anak kecilmu, Ma. Saya hanya belajar berjuang untuk apa yang saya cintai. Saya takut. Kartika mengakui. Saya takut apa yang mungkin terjadi padamu jika kau menghadapi pria itu secara publik. Saya juga takut. Kirana menggenggam tangan ibunya. Tapi saya lebih takut tidak melakukan apa-apa dan kehilangan Anda. Bahwa mereka akan memisahkan kita, bahwa dia akan menang. Dan jika tidak berhasil, setidaknya dunia akan tahu kebenarannya, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa mengambil dari kita. Kartika menutup matanya. Nenekmu pernah bilang bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Bahwa siapapun yang menguasai kata-kata menguasai dunia. Nenekku. Anda tidak pernah banyak bercerita tentang dia. Dia meninggal saat saya masih muda, tapi dia adalah seorang penerjemah. Sama seperti Anda. Dia berbicara 6 bahasa. Dia bekerja untuk kedutaan, untuk perusahaan, untuk pemerintah. Dan dia selalu mengatakan bahwa hadiah terbesarnya bukanlah bahasa, melainkan kemampuan untuk membuat orang yang berbeda saling memahami. Kirana merasakan air mata terbentuk di matanya. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya? Karena ketika dia meninggal, saya kehilangan koneksi dengan dunia itu. Saya menjadi apa yang dunia harapkan dari saya. Seseorang yang tidak terlihat yang membersihkan apa yang dikotori orang lain. Tapi kau Kirana, kau mewarisi semangatnya dan besok kau akan melakukan persis apa yang selalu diimpikan. Apa kau akan menggunakan kata-kata untuk mengubah dunia? Pagi konferensi pers tiba, abu-abu dan dingin, Kirana nyaris tidak tidur. Dia telah menghabiskan berjam-jam meninjau apa yang akan dia katakan, bagaimana dia akan mengatakannya, mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan padanya, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk apa yang dia temukan. Ketika dia tiba di aula tempat akara itu akan diadakan, ratusan jurnalis memenuhi ruangan. Kamera televisi dari seluruh dunia menunjuk ke panggung kecil di mana sebuah podium dengan mikrofon telah ditempatkan. Di luar seperti yang diinformasikan Dewi, ada ribuan orang berkumpul. Banyak yang memegang plakat bertuliskan, keadilan untuk Kirana dan Mahesa harus membayar. Dunia sedang memperhatikan, kata Suryo padanya saat mereka berjalan menuju panggung. Apakah kau siap? Tidak, Kirana mengakui. Tapi saya akan melakukannya juga.
Konferensi dimulai dengan Suryo memperkenalkan diri, mengungkapkan identitasnya sebagai pendiri Nusantara Global Holdings dan secara terbuka mengecam tindakan keponakannya. Para jurnalis meledak dengan pertanyaan, tetapi Suryo tetap tenang menyajikan dokumen demi dokumen sebagai bukti. Kemudian, giliran para investor indah berbicara tentang ketidakberesan keuangan. Farhan mengungkapkan suap internasional. Amelia mempresentasikan kesaksian dari mantan karyawan yang telah mengalami nasib yang sama dengan Kartika, dan akhirnya giliran Kirana. Dia berjalan ke podium dengan kaki yang gemetar tetapi suara yang menolak untuk pecah. Dia melihat kamera membayangkan jutaan mata mengamatinya dari seluruh dunia dan mulai berbicara. Nama saya Kirana Dewi. Saya berusia Pelastian. Ibu saya adalah petugas kebersihan dan sebulan siang lalu seorang pria berkuasa berjanji akan memberi saya $1 juta jika saya bisa menerjemahkan dokumen dalam 5 bahasa. Dia berhenti. Keheningan di ruangan itu mutlak. Saya menerjemahkan 4 dari 5 dengan sempurna. Yang kelima adalah Jepang. Bahasa yang tidak saya kuasai, tetapi alih-alih berbohong. Saya mengaku terbatasan saya dan meminta untuk belajar. Tahukah Anda apa yang dilakukan pria itu? Dia tertawa. Dia bilang itu lelucon dan kemudian memecat ibu saya karena telah membawa saya ke kantor hari itu. Kamera menangkap setiap kata, setiap ekspresi, setiap air mata yang Kirana tolak untuk jatuh. Tetapi itu tidak cukup baginya. Dia memastikan bahwa tidak ada perusahaan di kota itu yang akan mempekerjakan ibu saya. Dia membuat laporan anonim agar saya dicabut hak asuhnya. Dia menyuap pejabat untuk memastikan kami kehilangan segalanya. Dia mengangkat folder yang berisi salinan bukti. Ini buktinya, dokumen rekaman, kesaksian, semua yang Anda butuhkan untuk melihat siapa sebenarnya Mahesa Pranoto. Dia menatap langsung ke kamera utama. Pak Mahesa, jika Anda melihat ini, saya ingin Anda tahu sesuatu. Saya tidak takut pada Anda. Ibu saya mengajari saya bahwa martabat tidak bisa dibeli atau dijual. Dan nenek saya, yang tidak pernah saya kenal. Tetapi api semangatnya mengalir di darah saya. Mengajari saya bahwa kata dapat mengubah dunia. Suaranya menguat dengan setiap kalimat. Anda mencoba menghancurkan kami, tetapi satu-satunya yang Anda capai adalah membangkitkan sesuatu yang tidak akan bisa tidur lagi. Karena sekarang dunia tahu siapa Anda sebenarnya dan dunia sedang memperhatikan. Keheningan yang mengikuti kata-kata Kirana hanya berlangsung terus detik. Kemudian kekacauan. Para jurnalis bangkit dari tempat duduk. Mereka berteriak pertanyaan. Kilatan kamera meledak seperti kembang api. Gumamang kerumunan di luar berubah menjadi raungan yang menembus dinding gedung. Tapi Kirana tidak mendengar semua itu. Matanya terpaku pada layar samping yang menunjukkan siaran langsung. Jumlah penonton naik setiap detik. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Orang-orang dari seluruh dunia menyaksikan momen ini. Suryo mendekati podium dan mengambil kendali. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan secara teratur. Silakan angkat tangan, tangan terangkat seperti hutan jari-jari yang putus asa. Anda dari barisan depan, Suryo menunjuk seorang jurnalis berambut merah dengan kartu identitas dari jaringan internasional. Terima kasih, saya Citra Wijaya dari Global News, Pak Suryo. Anda mengatakan Anda adalah pendiri Nusantara Global Holdings dan paman dari Mahesa Pranoto. Apakah Anda punya bukti hubungan kekeluargaan itu? Suryo mengangguk. Saya punya akta kelahiran, dokumen adopsi informal, catatan bank yang menunjukkan transfer yang saya lakukan untuk pendidikannya, dan foto keluarga yang mencakup puluhan tahun. Semuanya akan diserahkan kepada pihak berwenang yang relevan. Tangan lain terangkat, seorang pria botak dengan aksen Inggris, Joko Santoso, Financial Times. Untuk para investor yang hadir, apakah Anda bersedia bersaksi secara formal melawan Nusantara Global Holdings? Dan apa implikasi hal ini bagi bisnis Anda sendiri? Indah Pratiwi mendekati mikrofon. Kami bersedia bersaksi. Mengenai implikasinya, kami akan kehilangan banyak uang. Tapi ada hal-hal yang lebih penting daripada keuntungan. Integritas adalah salah satunya. Farhan Alamsyah menambahkan, dalam budaya saya, kehormatan lebih berharga daripada emas. Apa yang kami saksikan di ruang rapat itu adalah kehinaan seorang pria yang percaya bahwa uang melindunginya dari segalanya. Dia salah. Pertanyaan terus berlanjut selama hampir 1 jam tentang dokumen, tentang kesaksian, tentang pola perilaku Mahesa. Setiap jawaban adalah satu batu lagi di tembok yang dibangun di sekitar kerajaan CEO itu.
Akhirnya seorang jurnalis muda mengangkat tangan dengan malu-malu. Pertanyaan ini untuk Kirana. Bagaimana Anda belajar begitu banyak bahasa di usia yang begitu muda? Kirana menatap jurnalis itu. Itu adalah pertanyaan pertama yang ditujukan khusus padanya sejak pernyataan awalnya. Ibu saya bekerja sepanjang hari. Dia memulai. Ketika saya masih kecil, saya menghabiskan banyak waktu sendirian. Para tetangga di gedung kami berasal dari berbagai negara. Nyonya Ingerman mengajari saya bahasanya sambil merawat saya. Pak Ahmad dari Suriah menceritakan kisah-kisah dalam bahasa Arab kepada saya sementara istrinya memasak untuk kami. Nyonya, seorang wanita Prancis tua yang tinggal di lantai tran membacakan puisi dalam bahasanya kepada saya setiap sore. Dia berhenti sejenak mengingat wajah-wajah yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Bagi mereka, saya bukan putri petugas kebersihan. Saya hanyalah Kirana, seorang gadis kecil yang penasaran yang banyak bertanya. Mereka mengajari saya bahasa mereka, karena itu satu-satunya yang mereka miliki untuk diberikan dan saya belajar. Karena itu satu cara yang saya tahu untuk berterima kasih atas cinta mereka. Keheningan yang mengikuti berbeda dari sebelumnya itu bukan ketegangan atau harapan. Itu adalah rasa hormat. Dan bahasa Inggris jurnalis itu bertanya dengan lembut. Internet Kirana tersenyum kecil. Video film lagu. Ibu, saya tidak bisa membayar saya les privat, tetapi pengetahuan ada di sana untuk siapa saja yang mau mencarinya. Konferensi berakhir lewat tengah hari. Saat Kirana diantar keluar gedung, teleponnya mulai bergetar tak terkendali. Pesan dari nomor tak dikenal, notifikasi media sosial, panggilan tak terjawab dari kode are internasional. Tetapi hanya satu pesan yang menarik perhatiannya, itu dari Dr. Ayu Wulandari dari rumah sakit. Ibumu bangun, dia menanyakanmu, datanglah jika kau bisa. Kirana berlari di kamar rumah sakit. Kartika duduk di tempat tidur dengan mata terpaku pada televisi kecil yang menyiarkan berita. Konferensi pers adalah topik utama di setiap saluran anakku. Bisiknya saat Kirana masuk. Prajurit kecilku. Kirana memeluknya menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Semua emosi yang tertahan, semua ketakutan, semua tekanan keluar dalam isakan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Kau berhasil, Kartika membelai rambutnya. Kau menghadapi monster dan seluruh dunia melihatnya. Saya sangat takut, Ma. Sangat takut gagal bahwa itu tidak ada gunanya. Tapi kau tidak gagal. Kau tidak pernah gagal, Kirana. Setiap hal yang kau lakukan dengan hati dan hati tidak pernah berbohong. Dokter, Ayu masuk saat itu dengan senyum yang menerangi wajahnya. Saya punya kabar baik. Infeksi merespons pengobatan. Jika semuanya berjalan lancar, ibumu bisa keluar dari rumah sakit dalam 4 atau 6 hari. Sungguh Kirana merasakan gelombang lega. Sungguh, meskipun dia akan membutuhkan istirahat total selama beberapa minggu, tidak ada stres, tidak ada kekhawatiran tertawa pelan. Itu akan sulit dengan seorang putri yang baru saja menyatakan perang terhadap salah satu pria paling berkuasa di negara ini. Dokter memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Saya melihat konferensi pers. Seluruh rumah sakit melihatnya. Para perawat sedang membicarakan untuk menggalang dana untuk kalian. Kami tidak butuh amal. Kartik memulai tetapi Kirana memotongnya. Kami butuh keadilan, dokter. Dan hari ini kami mengambil langkah pertama untuk mendapatkannya. Beberapa jam berikutnya adalah pusaran panggilan dan kunjungan. Dewi datang pertama dengan berita yang mengubah segalanya. Jaksa Agung mengumumkan penyelidikan formal terhadap Nusantara Global Holdings. Mereka sedang meninjau semua bukti yang kami serahkan, dan ada lagi 3 mantan karyawan yang tetap diam karena takut sekarang ingin bersaksi. Kemudian Suryo datang terlihat lelah. Tetapi dengan energi yang baru, Mahesa telah menghilang. Dia tidak ada di rumahnya. Tidak ada di kantor. Tidak ada di tempat-tempat biasanya. Pengacaranya mengatakan dia sedang mengevaluasi pilihan hukum, tetapi kenyataannya dia melarikan diri. Melarikan diri? Kirana mengerutkan kening. Kemana? Dia punya properti di beberapa negara. Rekening bank di surga pajak. Dia bisa berada di mana saja. Dan sidang besok yang perlindungan anak Suryo tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari dibatalkan. Petugas yang disuap Mahesa Rizal Nugroho ditangkap pagi ini. Dia mengakui semuanya dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Laporan anonim terhadap keluargamu telah resmi dibatalkan. Kirana merasa lututnya menyerah. Kartika menahannya saat keduanya menangis lega.
Artinya mereka tidak akan memisahkan saya dari ibu saya. Artinya persis itu. Tidak ada yang akan memisahkan kalian lagi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, saat Kirana tertidur di kursi di samping tempat tidur ibunya, teleponnya berdering. Itu nomor yang diblokir. Dia ragu sebelum menjawab, sesuatu dalam instingnya mengatakan untuk tidak melakukannya, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat. Halo, Kirana Dewi. Suara di seberang sana terdistorsi, tidak dapat dikenali. Kau telah melakukan kesalahan serius. Siapa ini? Seseorang yang tahu banyak hal. Hal-hal yang bahkan Pak Suryo tidak tahu tentang keponakannya yang terkasih. Kirana merasakan merinding menjalar di punggungnya. Hal apa? Mahesa Pranoto bukanlah orang yang semua orang kira. Kekejamannya memiliki akar yang lebih dalam dari yang kau bayangkan. Akar yang meluas ke keluargamu sendiri. Keluargaku saya tidak mengerti. Nenekmu penerjemah itu. Kau pikir kebetulan dia meninggal begitu mudah. Kau pikir kebetulan ibumu akhirnya bekerja tepat di perusahaan Mahesa. Jantung Kirana berdegup kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya. Apa yang Anda katakan? Saya katakan, ada cerita yang tidak pernah diceritakan siapapun kepadamu. Cerita yang menghubungkan keluargamu dengan keluarga Mahesa sejak beberapa dekade yang lalu. Dan jika engkau ingin tahu kebenaran lengkapnya, kau perlu mencari di tempat di mana semuanya dimulai. Tempat apa? Arsip pribadi Suryo Adikusumo. Tanyakan padanya tentang tahun dia bertemu nenekmu. Tanyakan padanya apa yang terjadi di kedutaan Prancis. Tanyakan padanya mengapa ibumu tidak pernah tahu siapa ayahnya. Sambungan terputus. Kirana terdiam. Telepon masih menempel di telinganya. Kata-kata dari suara misterius itu memantul di benaknya seperti gema di gua gelap. Neneknya kedutaan Prancis, ayah ibunya. Apa artinya semua itu? Dia memandang Kartika yang tidur nyenyak berkat obat-obatan. Ibunya tidak pernah berbicara tentang ayahnya. Kirana selalu berasumsi itu adalah topik yang menyakitkan, sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Tetapi sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu berkembang biak, seperti virus di benaknya. Siapa ayah ibunya? Apa hubungan neneknya dengan keluarga Mahesa? Dan mengapa sesehak? Keesokan paginya, Kirana menghadapi Suryo. Dia menemukannya di kantornya, memeriksa dokumen hukum terkait penyelidikan terhadap keponakannya. Ketika dia masuk, dia segera menyadari ada sesuatu yang berubah dalam ekspresinya. Tadi malam saya menerima telepon. Katanya tanpa basa-basi. Seseorang menyuruh saya bertanya tentang nenek saya, tentang kedutaan Prancis, tentang ayah ibu saya. Warna darah mengering dari wajah Suryo. Siapa yang meneleponmu? Saya tidak tahu, suaranya terdistorsi, tetapi dia tahu banyak hal. Hal-hal yang membuat saya menyadari bahwa ada cerita yang tidak pernah diceritakan siapapun kepada saya. Suryo merosot ke kursinya, seolah tiba-tiba beratnya 2 kali lipat. Saya berharap Anda tidak pernah harus tahu ini, gumamnya. Saya berharap bisa membantu Anda tanpa kebenaran terungkap. Kebenaran apa? Pria tua itu memejamkan mata untuk waktu yang lama. Ketika dia membukanya, ada air mata di matanya. Nenekmu, Kartini Dewi, adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya kenal. Dia bekerja sebagai penerjemah di kedutaan Prancis ketika saya bertemu dengannya. Dia memiliki cahaya yang sama di matanya, gairah yang sama untuk bahasa, semangat yang sama seperti dirimu. Dia berhenti sejenak, seolah setiap kata membutuhkan usaha fisik. Kami jatuh cinta. Itu adalah cinta terlarang. Mustahil. Saya sudah menikah, saya punya tanggung jawab. Reputasi yang harus saya jaga. Tapi Kartini seperti magnet. Saya tidak bisa menjauh darinya meskipun saya tahu saya harus. Kirana merasa tanah bergerak di bawah kakinya. Anda mengatakan bahwa Anda dan nenek saya memiliki hubungan itu berlangsung hampir 2 tahun. Dan dari hubungan itu lahirlah seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang Kartini besarkan sendiri, karena saya terlalu pengecut untuk mengakuinya secara publik. Ibu saya, Kirana berbisik. Ibu saya adalah putri Anda. Suryo mengangguk, tidak bisa menatap matanya. Kartika adalah putri saya, yang berarti Anda, Kirana, adalah cucu saya. Dunia Kirana runtuh dan dibangun kembali dalam sekejap. Segala yang dia kira dia tahu tentang keluarganya, tentang sejarahnya, tentang dirinya sendiri adalah kebohongan. Ibu saya tahu, tidak pernah memberitahunya. Dia membuat saya berjanji bahwa saya akan nyimpan rahasia itu sampai saya meninggal. Tapi sekarang Mahesa adalah keponakannya. Kirana menghubungkan titik-titik itu dengan kengerian yang semakin meningkat.
Artinya Mahesa adalah sepupu ibu saya. Artinya pria yang mencoba menghancurkan kami adalah keluarga saya. Ya, Suryo akhirnya menatapnya. Mahesa tidak tahu apa-apa tentang ini. Tidak ada yang tahu kecuali Saisa dan nenekmu. Tapi orang menemukan kebenarannya. Seseorang yang ingin menggunakannya. Menggunakannya untuk apa? Saya tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu sebelum terlambat. Kirana merosot ke kursi. Pikirannya memproses informasi yang mengubah segalanya. Dia adalah cucu Pak Suryo Adikkusumo, sepupu Mahesa Pranoto, pewaris warisan yang tidak pernah dia tahu ada. Dan seseorang di suatu tempat tahu semua rahasia ini dan menggunakannya sebagai bidak dalam permainan yang baru saja dia mulai pahami. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Sekarang Suryo bangkit dengan tekad baru. Kita cari siapa di balik ini, dan kita cari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi sebelum mereka bisa mengambil langkah pertama, telepon Suryo berdering. Itu Dewi dan suaranya terdengar ketakutan. Pak Suryo, nyalakan berit sekarang. Suryo menyalakan televisi. Gambar yang muncul membuat keduanya menahan napas. Mahesa Pranoto ada di layar, berdiri di depan mikrofon dengan senyum yang membekukan darah dan kata-kata yang dia ucapkan mengubah segalanya. Saya punya informasi yang akan menghancurkan Pak Suryo Adikkusumo dan akan mengungkapkan bahwa pahlawan kecil Kirana Dewi adalah bagian dari konspirasi keluarga untuk mencuri perusahaan saya dan saya punya bukti untuk membuktikannya. Kata-kata Mahesa Proto bergema di layar seperti hukuman mati. Kirana merasa udara meninggalkan paru-parunya. Suryo memucat dengan jelas. Tangannya gemetar saat ia mengamati keponakannya di layar. Dalam suapatur jam ke depan, Mahesa melanjutkan dengan senyum yang membekukan darah. Saya akan mengungkapkan dokumen yang membuktikan bahwa Suryo Adikkusumo telah merencanakan selama beberapa dekade untuk mendapatkan kembali kendali atas perusahaan saya. Dan senjata rahasianya adalah seorang gadis yang ternyata adalah cucu. Haramnya kata itu menghantam Kirana seperti pukulan haram. Seolah keberadaannya adalah kesalahan. Seolah hidupnya adalah noda yang harus dihapus. Kisah Daud melawan Goliat yang konon ini, Mahesa meludah sebenarnya adalah konspirasi keluarga untuk menghancurkan saya dan saya punya seseorang yang bisa mengkonfirmasi semuanya. Kamera bergerak menampakkan seseorang yang duduk di samping Mahesa. Bima Santoso, pengacara yang menjadi tangan kanannya. Pria yang telah melaksanakan setiap perintah kejam setiap balas dendam tanpa ampun. Sekarang dia ada di sana dengan ekspresi gugup tetapi bertekad. Bapak Bima, Mahesa berbicara kepadanya. Ceritakan kepada dunia apa yang Anda tahu. Bima berdeham. Selama bertahun-tahun saya bekerja bersama Pak Suryo sebelum dia pensiun. Saya menyaksikan percakapan pribadi, di mana dia menyatakan niatnya untuk mendapatkan kembali perusahaan ketika saatnya tepat. Dia menyebutkan seorang putri rahasia yang suatu hari akan dia gunakan sebagai pewarisah. Kirana menatap Suryo dengan ngeri. Itu benar tidak? Suryo menyangkal dengan keras. Bima berbohong. Dia tidak pernah bekerja langsung dengan saya. Dia dipekerjakan oleh Mahesa bertahun-tahun setelah saya pensiun. Lalu mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Karena Mahesa menjebaknya. Bima tahu terlalu banyak tentang kejahatan sebenarnya. Keponakan saya. Jika dia tidak bekerja sama, dia akan masuk penjara bersamanya. Dia layar. Mahesa melanjutkan aktingnya. Besok pukul 10 pagi, di tempat yang sama di mana gadis ini mengadakan sirkus medianya. Saya akan menyajikan semua bukti. Dunia akan melihat siapa sebenarnya keluarga Adikkusumo dan Dewi, keluarga pembohong dan manipulator. Siaran berakhir. Keheningan di kantor Suryo sangat menusuk. Kita harus melakukan sesuatu. Kirana memecah keheningan. Kita tidak bisa membiarkan dia berbohong tentang kita. Apa yang dia katakan tidak memiliki dasar hukum. Suryo mencoba tetap tenang, tetapi suaranya bergetar. Tidak ada dokumen yang membuktikan konspirasi. Karena tidak ada konspirasi, tapi kerusakan publik sudah terjadi. Dewi menyela. Orang-orang yang mendukung Anda sekarang ragu. Media sosial meledak dengan teori-teori telepon Suryo berdering. Itu Indah Pratiwi Suryo. Saya baru saja melihat siaran itu. Kita perlu bicara sekarang. Setengah jam kemudian, para investor berkumpul kembali di kantor. Ekspresi mereka bercampur kekhawatiran dan tekad. Tuduhan Mahesa itu konyol. Farhan Alamsyah berbicara lebih dulu. Siapapun yang melihat video aslinya tahu bahwa gadis itu tidak berakting.
Bakatnya asli, tapi Mahesa punya sesuatu indah menunjuk dengan pragmatisme. Dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu tanpa memiliki semacam bukti, meskipun itu dibuat-buat. Dibuat-buat, Kirana bertanya. Dokumen palsu. Amelia Putri menjelaskan di dunia korporat, itu lebih umum dari yang kau bayangkan. Dibuat kertas-kertas yang terlihat sah, tetapi sepenuhnya direkayasa. Dan bagaimana kita membuktikan bahwa itu palsu? Disitulah masalahnya. Indah menghela napas. Membuktikan bahwa sesuatu itu palsu jauh lebih sulit daripada membuktikan bahwa sesuatu itu benar. Telepon Kirana bergetar, sebuah pesan dari nomor yang diblokir. Jika Anda ingin tahu kebenaran tentang Bima Santoso, cari di arsip kasus tertutup Ikatan Advokat Indonesia kasus nomor Rintuaton Korsitu. Tidak semua seperti yang terlihat. Kirana menunjukkan pesan itu kepada yang lain. Itu orang yang sama yang menelepon saya tadi malam, katanya. Yang tahu tentang nenek dan keluarga saya. Seseorang membantu kami dari bayangan. Suryo mengerutkan kening. Tapi, siapa? Tidak masalah siapa dia sekarang. Dewi sudah di depan komputernya. Yang penting adalah apakah informasinya nyata? Dia mengetik dengan cepat mengakses database yang Kirana tidak tahu ada. Ini dia Dewi memutar layar. Kasus Ruampa Sopasak, Ikatan Advokat Indonesia. Bima Santoso diselidiki bertahun-tahun yang lalu karena pemalsuan dokumen dalam kasus Peradata. Penyelidikan ditutup karena kurangnya bukti. Tetapi, arsip menyebutkan sesuatu yang menarik. Apa? Semua orang bertanya serempak. Pelapor awal diancam dan menarik tuntutannya. Tebak siapa yang secara hukum mewakili pihak yang dituduh? Nusantara Global Holdings. Gumam Suryo. Tepat sekali. Bima telah memalsukan dokumen untuk Mahesa selama bertahun-tahun, dan sekarang dia melakukan hal yang sama terhadap kita. Malam tiba di kota. Saat kelompok itu bekerja dengan panik, Kirana tahu bahwa dia harus kembali ke rumah sakit bersama ibunya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika mereka tidak menghentikan Mahesa sekarang, semua yang telah mereka capai akan runtuh. Saya harus pergi menemui ibu saya, katanya. Akhirnya dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Suryo mengangguk. Kami akan terus bekerja besok. Kami akan membutuhkan semua kekuatan kami. Pak Suryo, Kirana berhenti di pintu. Ibu, saya tidak tahu bahwa Anda adalah ayahnya. Kapan Anda akan memberitahunya? Pria tua itu menunduk ketika semua ini berakhir. Saya tidak ingin dia punya lebih banyak kekhawatiran sekarang. Dia berhak tahu kebenarannya. Saya tahu dan saya akan memberitahunya. Saya janji di rumah sakit. Kartika sudah bangun menonton berita di televisi kecil. Saya melihat konferensi Mahesa, katanya ketika Kirana masuk. Pria itu tidak punya batas. Mama, ada sesuatu yang perlu saya ceritakan. Kirana duduk di samping ibunya dan menceritakan semuanya tentang Suryo, tentang Kartini, tentang rahasia yang telah tersembunyi selama beberapa dekade. Dengan setiap kata, wajah Kartika melewati berbagai emosi kejutan, ketidakpercayaan, rasa sakit, kebingungan. Suryo adik Kusumo adalah ayah saya, suaranya hanya bisikan. Yama, kau adalah putrinya dan saya adalah cucunya. Dan Mahesa adalah sepupumu dan sepupu saya juga. Kartika menutup matanya. Air mata mulai jatuh diam-diam di pipinya. Ibu tidak pernah mengatakan apa-apa, gumamnya. Setiap kali saya bertanya tentang ayah saya, dia mengubah topik pembicaraan. Dia bilang beberapa rahasia lebih baik tidak diketahui. Apakah Anda marah? Kartika membuka matanya dan menatap putrinya. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan sepanjang hidup saya. Saya pikir saya tidak punya ayah, bahwa ayah saya hanya tidak menginginkan saya. Dan sekarang saya menemukan bahwa dia adalah Satla, satu pria terkaya di negara ini yang mengawasi kami selama bertahun-tahun tanpa mengatakan apa-apa. Dia takut merusak ingatan nenek, takut mempersulit hidupmu. Dan itu membenarkan. Puluhan tahun diam sementara kita berjuang untuk bertahan hidup. Kirana tidak punya jawaban. Dia mengerti kemarahan ibunya. Dia juga mengerti alasan Suryo. Tetapi mengerti tidak berarti menerima. Saya ingin menemuinya, kata Kartika tiba-tiba sekarang sebelum fajar. Sebelum monster Mahesa itu mencoba menghancurkan sedikit yang tersisa dari kita. Suryo tiba di rumah sakit Mewadi jam kemudian. Kirana menunggu di luar ruangan memberi mereka privasi. Melalui pintu tertutup, dia bisa mendengar suara-suara. Pertama, tenang, lalu lebih intens, lalu isak tangis. Percakapan berlangsung hampir 2 jam. Ketika Suryo akhirnya keluar, matanya merah karena banyak menangis. Dia tampak menua sitiat dalam satu malam.
Bagaimana dia? Kirana bertanya. Mara sakit hati bingung. Suryo bersandar di dinding. Dia punya hak untuk merasa seperti itu. Saya mencuri kesempatan dia untuk mengenal ayahnya. Saya mencuri kehidupan yang bisa jadi berbeda. Apakah dia memaafkan Anda? Saya tidak tahu. Katanya dia bilang dia butuh waktu. Tapi dia juga mengatakan sesuatu yang memberi saya harapan. Apa dia bilang? Terlepas dari segalanya, dia bangga padamu, pada wanita yang telah kau jadikan dirimu. Dan bahwa jika saya punya peran dalam hal itu meskipun secara tidak langsung, maka mungkin ada sesuatu yang baik di tengah begitu banyak kesalahan. Kirana merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia masuk ke ruangan dan menemukan ibunya melihat keluar jendela. Mama Kartika berbalik, wajahnya menunjukkan jejak air mata. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang Kirana kenali karena dia sering melihatnya di cermin. Tiket kita akan mengakhiri ini. Kartika berkata dengan suara tegas, pria itu Mahesa adalah sepupu saya, darah daging saya sendiri, dan dia telah mendedikasikan hidupnya untuk menghancurkan orang-orang tak bersalah termasuk kita. Mama, Anda sakit? Anda perlu istirahat. Sasha akan istirahat ketika ini selesai. Sekarang tempat saya di sampingmu. Dokter tidak akan membiarkan Anda keluar. Kalau begitu kita akan keluar tanpa mereka melihat kita. Kartika tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Kau pikir hanya kau yang mewarisi semangat nenekmu? Fajar menemukan sekelompok orang yang tidak mungkin berkumpul di kantor Suryo. Kartika pucat tapi bertekaduk di kursi berlengan dengan selimut di pundaknya. Kirana di sampingnya memegang tangannya. Suryo di depan mereka dengan ekspresi terkejut melihat putri yang tidak pernah kenalnya menghadapi pertempuran bersamanya. Para investor mengisi sisa ruangan, masing-masing menyumbangkan sumber daya dan kontak, dan di tengah meja, sebuah layar, menampilkan penemuan yang akan mengubah segalanya. Kami menemukan asal-usul panggilan misterius itu. Dewi mengumumkan, kalian tidak akan percaya siapa dia. Gambar di layar menunjukkan wajah yang semua orang kenali. Dia adalah seorang wanita paruhaya dengan fitur yang sangat familiar. Dia bernama Sinta Pranoto. Dewi menjelaskan dia adalah adik perempuan Mahesa Pranoto dan tampaknya telah mengumpulkan bukti terhadap saudaranya sendiri selama bertahun-tahun. Mahesa punya adik perempuan. Kirana tidak bisa mempercayainya. Seorang adik yang dia hapus dari keberadaan. Suryo bergumam mengenali wajah itu. Sinta terakhir kali, saya melihatnya dia masih remaja. Mahesa mengirimnya pergi ketika dia mengambil alih perusahaan. Dia bilang itu demi kebaikannya. Tetapi kenyataannya dia selalu menjadi favorit orang tua saya. Dia tidak tahan dan sekarang dia membantu kami. Tampaknya begitu. Dewi, bisakah kau menghubunginya? Sudah saya lakukan. Dia sedang dalam perjalanan. Sinta Pranoto tiba teliti menit sebelum konferensi pers Mahesa. Ketika dia masuk ke kantor, Kirana segera melihat kemiripan keluarga. Mata yang sama dengan Suryo, postur tegak yang sama. Tetapi di mana Mahesa memancarkan kekejaman, Sinta memancarkan kesedihan yang mendalam bercampur dengan ketetapan hati. Paman Suryo adalah hal pertama yang dia katakan. Sudah lama sekali, terlalu lama. Suryo mendekat dan memeluknya. Mengapa kau tidak pernah menghubungiku? Karena Mahesa mengancam saya, katanya. Dia bilang, jika saya pernah mencoba mendekati keluarga, dia akan menghancurkan semua yang saya cintai. Sinta melepaskan pelukan. Tapi, saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Dan ketika saya melihat apa yang dia lakukan pada gadis ini, saya tahu sudah waktunya untuk bertindak. Dia menatap Kirana dengan campuran kekaguman dan rasa sakit. Anda berani, lebih berani dari kita semua. Anda menghadapi saudara saya ketika semua orang memalingkan muka. Apa yang Anda miliki untuk kami? Kirana langsung bertanya. Konferensi Mahesa dimulai dalam waktu kurang dari jam. Sinta mengeluarkan hard drive dari tasnya. Awet beratahun bukti, rekaman, dokumen, kesaksian. Semua yang Anda butuhkan untuk membuktikan bahwa dokumen yang akan disajikan saudara saya hari ini adalah palsu, dan banyak lagi. Bagaimana Anda mendapatkan semua ini? Karena Mahesa tidak pernah menganggap saya sebagai ancaman. Saya hanyalah adik perempuannya yang lemah yang telah diasingkan dan dilupakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa saya mengamati, menunggu, mengumpulkan setiap kesalahan yang dia lakukan. Sinta menghubungkan hard drive ke layar utama. Folder-folder muncul di layar. Ini bukti bahwa dokumen Bima Santoso dibuat hanya 3 hari yang lalu.
Metadata tidak berbohong, dan ini dia membuka folder lain. Ini adalah rekaman asli dari pertemuan di mana Mahesa memerintahkan setiap tindakan balas dendam terhadap musuh-musuhnya termasuk kampanye melawan Kartika Dewi. Kartika membungkuk ke depan, matanya terpaku pada layar. Anda punya rekaman dia memerintahkan kehancuran saya. Saya punya rekaman segalanya. Saudara saya tidak pernah belajar untuk berhati-hati karena dia tidak pernah percaya bahwa CC akan berani menantangnya. Sinta menatap semua yang hadir. Mahesa mengambil keluarga saya, warisan saya, hidup saya. Hari ini saya akhirnya akan mendapatkan kembali sebagian dari apa yang hilang. Apa? Kirana bertanya. Martabat saya dan keadilan yang layak diterima banyak orang. Aula konferensi penuh sesak, jurnalis dari seluruh dunia menempati setiap kursi yang tersedia. Kamera televisi menyiarkan langsung ke lebih dari situasi negara. Di luar ribuan orang berkumpul. Banyak yang memegang plakat bertuliskan keadilan untuk Kirana dan dunia sedang memperhatikan. Mahesa Pranoto masuk lebih dulu diapit oleh Bima Santoso dan sepasukan pengacara. Senyum arogan memancarkan keyakinan bahwa ia telah menang sebelum pertempuran dimulai. Hadirin sekalian, ia memulai dari podium. Hari ini, saya akan mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi paling rumit yang pernah disaksikan kota ini. Ia mengangkat sebuah folder tebal. Di sini, saya punya dokumen yang membuktikan bahwa Suryo Adikusumo merencanakan selama puluhan tahun untuk mendapatkan kembali perusahaan saya menggunakan seorang gadis sebagai senjata media. Seorang gadis yang ternyata adalah cucu haramnya hasil dari hubungan rahasia dengan seorang karyawan. Gumaman memenuhi ruangan. Bima Santoso, penasihat hukum saya, menyaksikan konspirasi ini dan bersedia bersaksi di bawah sumpah. Bima mendekati mikrofon, tetapi sebelum ia bisa berbicara, pintu aula terbuka lebar. Kirana masuk lebih dulu. Di belakangnya, Kartika berjalan dengan langkah tegas. Meskipun lemah, Suryo mengikutinya bersama para investor internasional dan menutup rombongan. Seorang wanita yang membuat Mahesa pucat pasi. Sinta Pranoto. Sinta, suara Mahesa bergetar untuk pertama kalinya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk mengatakan kebenaran, kakak. Kebenaran yang kau coba kubur selama 2 butra tahun. Sinta berjalan ke podium dengan otoritas yang sama dengan yang diduduki kakaknya beberapa saat sebelumnya. Nama saya Sinta Pranoto. Saya adalah adik perempuan Mahesa Pranoto, dan selama lebih dari 2 dekade saya telah mendokumentasikan setiap kejahatan, setiap kebohongan, setiap nyawa yang telah dihancurkan kakak saya. Dia menghubungkan hard drive ke layar utama aula. Dokumen-dokumen yang baru saja ditunjukkan kakak saya dibuat 3 hari yang lalu. Metadata digital mengkonfirmasinya. Mereka palsu, dibuat oleh Bima Santoso yang memiliki riwayat pemalsuan yang terdokumentasi. Layar menunjukkan bukti, tanggal pembuatan, catatan digital, bukti yang tak terbantahkan. Tapi itu belum semuanya. Lanjut Sinta. Ini rekaman aslinya. Percakapan di mana Mahesa memerintahkan untuk menghancurkan Kartika Dewi. Hanya karena putrinya mempermalukannya dengan menunjukkan bakat yang tidak pernah bisa ia beli. Suara Mahesa memenuhi aula jelas dan tak salah lagi. Saya ingin wanita itu tidak pernah bekerja lagi di kota ini dan saya ingin anak itu berakhir di sistem agar mereka belajar apa artinya menantang saya. Para jurnalis meledak dengan pertanyaan, kilatan kamera menerangi ruangan seperti kilat. Mahesa mundur. Wajahnya berubah dari arogansi menjadi panik. Itu dimanipulasi, teriaknya. Itu konspirasi. Satu-satunya konspirasi di sini adalah milikmu. Suryo melangkah maju. Selama bertahun-tahun saya mengamati Anda menghancurkan kehidupan sementara saya diam. Keheningan itu berakhir hari ini. Dia menatap Kartika yang mengangguk sedikit. Kartika Dewi adalah putri saya. Kirana Dewi adalah cucu saya. Dan ya, selama puluhan tahun saya menyimpan rahasia itu karena ketakutan. Tetapi tidak pernah sekalipun saya bersekongkol untuk mendapatkan kembali sebuah perusahaan. Satu-satunya yang saya inginkan adalah melindungi keluarga saya dari monster yang saya sendiri bantu ciptakan. Bima Santoso melihat kapal karam membuat keputusan putus asa. Saya bisa menjelaskan semuanya. Dia mendekati mikrofon. Mahesa memaksa saya berbohong. Dia mengancam akan menghancurkan saya jika saya tidak bekerja sama. Saya punya bukti kejahatan lainnya. Kejahatan yang belum diketahui siapapun, diam. Mahesa menerkam mantan sekutunya tetapi penjaga keamanan menghentikannya. Saat itu agen federal masuk ke aula Mahesa Pranoto.
Agen utama itu berbicara dengan suara jelas. Anda ditangkap atas penipuan korporasi, penyuapan pejabat publik, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Anda berhak untuk tetap diam. Saat di borgol, Mahesa menatap Kirana dengan kebencian murni. Ini belum berakhir, desisnya. Saya punya sumber daya, saya punya koneksi, saya akan kembali. Kirana menatapnya tanpa takut. Tidak, Pak Mahesa. Anda tidak akan kembali karena sekarang dunia tahu siapa Anda sebenarnya dan dunia tidak lupa. Bulan-bulan berikutnya adalah masa kembali. Nusantara Global Holdings diselidiki secara menyeluruh, ditemukan puluhan tahun korupsi, suap, dan penghancuran kehidupan. Mahesa dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Bima Santoso sebagai imbalan atas kerja samanya menerima hukuman yang lebih ringan, tetapi kehilangan lisensi pengacaranya selamanya. Aset Mahesa yang disita digunakan untuk mengkompensasi semua korban penyalahgunaannya. Puluhan keluarga yang telah dihancurkan seperti keluarga Kirana akhirnya menerima keadilan, dan juta dolar yang dijanjikan Mahesa sebagai lelucon kejam diperintahkan oleh pengadilan sebagai kompensasi resmi untuk Kirana Dewi. Saya tidak ingin uangnya, kata Kirana ketika diberitahu. Kalau begitu gunakan untuk sesuatu yang baik. Suryo menyarankan dan itulah yang dia lakukan. Yayasan Kartini Dewi membuka pintunya sebulan setelah persidangan. Dinamai untuk menghormati neneknya. Yayasan itu berdedikasi untuk mengidentifikasi dan mendukung talenta muda tanpa sumber daya. Anak laki-laki dan perempuan dengan kemampuan wafah tetapi tanpa kesempatan. Persis seperti Kirana sebelumnya. Indah Pratiwi, Farhan Alamsyah, dan Amelia Putri menjadi sponsor utama. Sinta Pranoto menyumbangkan bagian warisan keluarganya untuk mendanai beasiswa swap pendidikan dan Suryo akhirnya berdamai dengan putrinya Kartika mendedikasikan tahun-tahun terakhirnya untuk bekerja bersama cucunya. Kartika pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Dokter-dokter terbaik yang dibayar dengan dana yang akhirnya mereka mampu mengobatinya, hingga kesehatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang dia bekerja sebagai koordinator yayasan membantu ibu-ibu lain yang menghadapi perjuangan yang sama dengan yang dia alami. Mama Kirana bertanya suatu sore saat mereka meninjau lamaran beasiswa. Apakah Mama memaafkan Pak Suryo? Kartika tersenyum lembut. Pengampunan bukanlah sebuah momen itu adalah sebuah proses. Tapi setiap hari saya melihat dia mencoba menebus kesalahannya. Setiap hari saya melihat dia mencintaimu sebagai kakek yang seharusnya selalu dia jadi. Proses itu sedikit demi sedikit maju. Dan suatu hari nanti Mama akan memanggilnya ayah. Mungkin ketika saya siap, ketika dia siap, ketika kita berdua telah cukup sembuh. Pada hari ulang tahun Kirana, sebuah surat tiba dari penjara. Itu dari Mahesa Pranoto, saya tidak mengharapkan pengampunan Anda. Ia menulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Saya tidak pantas mendapatkannya. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa setiap hari di tempat saya memikirkan saat Anda menertawakan saya tanpa tertawa. Ketika Anda menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada uang atau gelar, melainkan pada martabat. Martabat yang telah lama saya hilangkan jika memang pernah saya miliki. Nenekmu Kartini Dewi, luar biasa. Sekarang saya mengerti mengapa Paman saya sangat mencintainya dan saya mengerti mengapa Anda adalah Anda. Saya berharap suatu hari ketika Anda dewasa, Anda bisa melihat ke belakang dan melihat bahwa bahkan monster pun bisa belajar meskipun sudah terlambat. Kirana membaca surat itu 3 kali sebelum menyimpannya. Dia tidak menjawab, itu tidak perlu. Beberapa luka membutuhkan waktu, beberapa jawaban tidak ada. Dan beberapa orang hanya harus hidup dengan konsekuensi dari keputusan mereka. Bertahun-tahun kemudian, Kirana Dewi menjadi penerjemah termuda yang bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kisah hidupnya diceritakan dalam dokumenter, buku, dan film. Tetapi dia selalu bersikeras bahwa bukan kisahnya yang penting, ini adalah kisah ibuku, katanya di setiap wawancara yang bekerja sepanjang hidupnya untuk memberiku kesempatan. Ini adalah kisah nenekku Kartini yang mewariskan kepadaku cinta akan bahasa tanpa pernah mengenalku. Ini adalah kisah semua orang tak terlihat yang memiliki bakat luar biasa, tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkannya. Di kantor, di atas mejanya dia menyimpan sebuah foto berbingkai. Itu adalah hari itu di ruang rapat Nusantara Global Holdings. Seorang gadis kecil dengan ransel sekolah dikelilingi oleh para eksekutif yang mengejeknya. Di bawah foto itu,
Sebuah plakat dengan kata-kata yang ibunya ucapkan malam itu di rumah sakit, kata-kata dapat mengubah dunia. Dan memang begitu. Karena seorang gadis kecil telah menunjukkan bahwa bakat tidak memerlukan sertifikat, bahwa martabat tidak memiliki harga. Dan bahwa kadang-kadang raksasa terbesar dapat dirobohkan oleh suara-suara terkecil. Hanya butuh keberanian untuk berbicara dan seseorang yang bersedia mendengarkan.